Bab 511. Kolusi. Tidak ada pertanyaan mengenai keabsahan perkataan Kepala Biro. Dia tidak punya alasan untuk berbohong. Tampaknya Hong Dali sekarang seperti landak, tak tersentuh. Mereka tidak takut akan mengalami nasib buruk dan mati. Namun, jika mereka harus dipermalukan seperti Itra dan Salon, lebih baik mereka mati saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanyaan Yang Su dengan cemas. Apakah kita hanya menatap harta karun di depan mata kita tanpa melakukan apapun? Itu adalah harta karun yang sesungguhnya. Gunung emas, bagaimana mungkin kita bisa memasuki gunung emas dan kembali dengan tangan hampa? Saat ini, sepertinya hanya itu yang bisa kita lakukan. Kepala Biro merentangkan tangannya tanpa daya. Singkatnya, kita tidak bisa memukul atau memarahi bocah nakal itu, yang bisa kita lakukan hanyalah menenangkannya, memanjakannya, dan memastikan dia tidak tertekan. Yang kutahu adalah dia akan disambut oleh para kepala negara manapun yang ingin dia kunjungi sekarang. Jika ada tangga lagu popularitas di seluruh dunia, dia mungkin akan menjadi yang pertama. Untunglah dia sangat puas dengan negara kita sampai sekarang dan bersenang-senang. Pria misterius itu tersenyum. Terhadap Hong Dali, dia sangat puas. Setidaknya bocah kecil itu tampak agak perhatian dan dapat diamati bahwa dia patriotik. Jelas dari fakta bahwa dia tidak menolak permintaan untuk meminjam pakaian suci mekanik ketika dia mendengar bahwa itu untuk parade militer. Namun, ini bukanlah hal terpenting sekarang. Yang penting adalah bagaimana mereka dapat menarik dan mempertahankan perhatian Hong Dali. Inti masalahnya terletak pada bagaimana membiarkan Hong Dali lebih baik, ya, lebih baik menyia-nyiakannya. Apakah ada yang punya ide bagus? Apalagi ide yang bisa kita miliki untuk seseorang yang tidak bisa kita pukul atau kita omelan? An Yang Su merajuk. Kalau saja bocah kecil itu tertarik pada persenjataan militer, kita setidaknya bisa mendapatkan sup jika dia makan daging, dan mendapatkan sesuatu dari penelitiannya. Tidak mudah membuat An Yang Su mengatakan sesuatu seperti itu. Orang yang berbicara tidak punya maksud lain, tetapi orang yang mendengarkan punya ide sendiri. Saat An Yang Su terus menggerutu, Kepala Biro punya ide. Tunggu, Pak Tuan, apa yang kau katakan memberiku ide, mengapa kita tidak berkolusi dengan Hong Dali dan menyuruhnya meneliti persenjataan militer? Mendengar apa yang dikatakan Kepala Biro, semua orang menjadi pucat. An Yang Su berteriak, terkejut, apa maksudmu? Meminta Hong Dali untuk mencoba-coba persenjataan militer, negara akan mendukungnya. Negara tidak pernah mendukung seseorang yang mencoba-coba persenjataan militer. Siapa yang melakukannya? Apakah kamu tidak takut bocah kecil itu menghancurkan seluruh kota Tianjin dengan bom atom atau semacamnya? Menurutku itu akan berhasil. Pria misterius itu menganggap ide itu layak dipertimbangkan. Dia mungkin tidak akan menimbulkan masalah besar jika Hong Dali meneliti kekuatan senjata militer, lagi pula, dia hanya bersenang-senang, ya, kita bisa membiarkannya memiliki 140 km gurun di utara kota Tianjin, dia bisa menguji persenjataan apapun yang dia ciptakan di sana, tidak apa-apa selama dia tidak membuat bom atom. Kepala Biro telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun dan langsung tahu apa yang dipikirkannya. Dia mengedipkan mata dan berkata, bos, kita bisa menariknya ke dalam ketentaraan, beri dia pangkat ketentaraan dan tunjukkan padanya beberapa pengaturan militer kapan saja. Dengan karakternya yang suka bersenang-senang, dia pasti akan menyukainya. Begitu dia menyukainya, dia akan memiliki keinginan untuk mengembangkan sesuatu, jika kita menambahkan Lin Chuyin ke dalamnya. Saat mereka mendengarkan keduanya, semua orang saling memandang dan mulai tertawa sinis. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pejabat tinggi saat itu. Senyum mereka licik seperti rubah tua. Kalau begitu, sudah beres, nanti, saat semua orang kembali, ingatlah untuk memperindah semuanya agar tampak lebih menyenangkan, mari kita tarik dia perlahan-lahan, saya pikir pengaturan militer jauh lebih menyenangkan daripada pengaturan sipil. Benar, kita juga bisa melakukan ini, bukankah dia membeli 2 kapal induk, mari kita pasang perlengkapan dan peralatan militer di dalamnya, saya tidak yakin dia tidak akan terpengaruh. Hahaha, kita akan melakukannya. Dali, menurutmu, menurutmu apa yang sedang dibicarakan kakek misterius dan para lelaki lainnya? Tang Muxin berulang kali melirik para lelaki itu dengan mata berbinarnya yang cantik sebelum kembali menatap Hong Dali. Tang Muxin tahu betul identitas kakek misterius. Sebenarnya, semua orang yang hadir juga tahu. Jelas sekali Hong Dali hanya pura-pura tidak tahu. Sekarang, mereka akan membahas sesuatu. Itu adalah sekelompok orang tua yang sangat kuat. Tidaklah lucu untuk mengatakan bahwa jika mereka menghentakkan kaki, seluruh negara akan berguncang. Biarkan mereka berdiskusi apapun yang mereka mau. Hong Dali memasukkan kacang dali ke mulutnya dengan acuh tak acuh dan terkekeh. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku, ngomong-ngomong, Sin, saat kolam ikan itu menjadi milik kita, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengannya? Itu laut lepas, semua air, mungkin kita bisa melihat apakah ada naga atau sesuatu yang bisa ditangkap. Kurasa aku akan mencari yang lain.
Tang Muxin merasa gelisah. Mengapa Hong Dali berpikir semuanya begitu sederhana? Menangkap ular di Laut Timur. Apakah dia benar-benar mengira itu adalah istana naga Laut Timur dari legenda? Mengapa kau selalu tidak percaya dengan apa yang kukatakan? Hong Dali menggaruk kepalanya. Hiduplah dalam imajinasi tanpa batas. Sebenarnya, aku lebih suka kraken raksasa. Jika kita menangkap salah satunya, kita bisa membuat film. Aku akan memberinya judul Pirates of the Caribbean. Ya, tangkap kraken raksasa dan tambahkan itu kedua kapal induk. Pirates of the Caribbean Modern Prodigal Reboot. Kedengarannya bagus. Aku benar-benar heran dari mana semua ide yang ada di kepalamu ini berasal. Tang Muxin mengulurkan jarinya yang panjang dan ramping dan menepuk kepala Hong Dali. Awalnya dia mengira dia hanya seorang anak yang beruntung, tetapi seiring bertambahnya waktu yang dihabiskannya bersamanya, dia menyadari bahwa Hong Dali memiliki imajinasi yang tak terbatas. Menatap wajah Hong Dali yang tersenyum, gambaran si anak manja kecil ini muncul menjadi anak yang sangat hilang dalam benaknya. Orang yang paling berprestasi di sekolah hanya bisa mengaku pandai bermain basket, juara pertama dalam ujian, atau mungkin memenangkan medali perak di Olimpiade. Tidak ada orang lain yang berpikir untuk pergi menangkap kraken di kapal induk dan kemudian membuat film. Mimpi umat manusia akan selalu tak terbatas. Hong Dali membuka bibirnya dan gigi putih bersihnya bersinar di antara bibirnya. Menghambur-hamburkan uang adalah seni tersendiri, perlu strategi. Keduanya tengah mengobrol ketika suara lelaki misterius itu berkata, "Hur, strategi apa? Apakah kalian sedang membicarakan strategi untuk menghambur-hamburkan uang lagi?" Hong Dali menoleh dan melihat kakek misterius itu, bersama para panglima militer, berjalan kembali sambil tersenyum. Kami sedang membicarakan apa yang akan kami lakukan setelah kami pergi ke laut. Hong Dali tersenyum dan berkata, "Saya bermaksud menangkap kraken besar dan membuat film. Saya ingin tahu apakah kita bisa bertemu dengan salah satu dari mereka yang memiliki tentakel sepanjang puluhan meter. Tentu saja, akan lebih baik jika panjangnya beberapa ratus meter." Menangkap kraken yang memiliki tentakel sepanjang beberapa ratus meter hanya untuk membuat film. Pria misterius itu tampak terkejut oleh Hong Dali. Tentakel yang panjangnya beberapa ratus meter. Menangkap sesuatu seperti itu hanya untuk membuat film. Baiklah, bagaimanapun, tidak mungkin ada sesuatu seperti itu di laut. Pikiran itu membuat ide itu lebih dapat diterima. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Oh benar, Dali, kita baru saja berdiskusi sebentar. Kita perlu membawa mobilmu ini pergi untuk sementara waktu agar kita dapat mempelajarinya. Kita hanya akan mempelajarinya, tidak akan membawanya pergi selamanya. Jika kita berhasil menemukan sesuatu, itu bagus. Jika tidak, kita akan mengembalikannya kepadamu. Tidak akan memakan waktu lama. Yang paling lambat adalah setelah parade Hari Nasional. Bagaimana menurutmu?" Tepat saat itu, mobil itu tiba. Dari sudut pandang manapun, mobil itu tidak tampak seperti hasil modifikasi Hong Dali sendiri. Modifikasi pada bagian luar mobil itu masuk akal. Namun, sistem pertahanannya tampak mencolok. Mungkin dibuat dengan cara yang sama seperti Mechanical Holy Garment. Sederhananya, teknologinya sungguh luar biasa. Pria misterius itu tentu saja tidak menyangka bisa mendapatkan cetak biru dari Hong Dali. Oke, ambil saja kalau kau mau. Ambil saja sebagai hadiah dariku untuk menunjukkan rasa hormatku padamu, kakek misterius. Hong Dali menyeringai nakal pada pria misterius itu. Oh benar, itu, kolam ikan itu. Hanya orang bodoh yang tidak akan membahas syarat dan ketentuan di saat seperti ini. Hong Dali bukanlah orang bodoh. Ya, kami sudah memikirkan kolam ikan itu. Tidak ada orang luar di sana, tetapi lelaki misterius itu tetap memperhatikan dengan saksama ke kiri dan ke kanan sebelum melanjutkan dengan lembut. Tidak masalah jika kau membiarkanku memiliki lautan itu, namun, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang itu, tidak boleh ada bukti tertulis. Kukatakan, dengarkanlah, dan kita semua tahu di dalam hati kita, jika kau menemui masalah di sana, kau dapat menghubungiku dan kujamin aku akan membantumu menyelesaikannya secepatnya. Bagaimana menurutmu? Inilah dia yang menyerah semampunya. Membiarkan Hong Dali memiliki seluruh lautan timur dan membiarkannya menyebutnya kolam ikan meskipun sebenarnya itu bukan kolam ikan, masalah ini hanya bisa diketahui oleh mereka berdua. Jika ada bukti, jika berita itu bocor, akan terjadi bencana besar. Itu sudah cukup, sebenarnya, yang kuinginkan hanyalah gelar. Jika kau setuju, itu kesepakatan. Hong Dali sebenarnya tidak menginginkan Laut Timur untuk dirinya sendiri. Ia hanya bersenang-senang. Masalahnya hampir selesai sekarang. Yang tersisa adalah bagian yang paling penting. Pria misterius itu berkata, "Dali, kami telah mendiskusikannya di antara kami sendiri dan kami merasa bahwa memberimu gelar kehormatan Master of the East Ocean tidaklah cukup sebagai ganti pakaian suci mekanik dan mobil ini. Bagaimanapun, apa yang kau berikan kepada kami adalah sesuatu yang nyata,
tetapi apa yang kau dapatkan hanyalah sebuah gelar yang tidak dapat diakui secara publik. Sepertinya kami, sekelompok orang tua ini, sedang menindasmu. Jadi, kami berpikir, mengapa tidak memberimu pangkat militer, Mayor Jenderal, bagaimana menurutmu? Pangkat Mayor Jenderal. Meskipun mereka semua sudah siap secara mental, para panglima militer masih begitu gelisah sehingga alis mereka terangkat ke atas dan ke bawah ketika pria misterius itu selesai berbicara. Perlu diketahui, militer negara surgawi dibagi menjadi 3 kelas dan 10 tingkatan. Perwira umum, Jenderal, Letnan Jenderal, Mayor Jenderal. Perwira lapangan, Kolonel Komandan, Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor. Perwira kompi, Kapten, Letnan 1, Letnan 2. Mayor Jenderal. Itu sudah merupakan jabatan setingkat perwira umum. Jika lebih tinggi, dia akan berada di level yang sama dengan orang-orang tua itu. Hong Dali berhasil mendapatkan pangkat Mayor Jenderal hanya dengan menyia-nyiakannya. Ini, lupakan saja. Anggap saja kita tidak mendengar apapun. Itu akan membuat kita lebih mudah menanggungnya. Bab 512. Memilih tamu dengan pesawat tempur di masa depan. Tingkat pangkat ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai bahkan jika seseorang mencoba sepanjang hidupnya. Namun, Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku anak yang boros, apa gunanya seorang Mayor Jenderal? Aku tidak akan berperang, aku masih harus bangun pagi untuk berlatih, itu terlalu melelahkan, aku tidak akan melakukannya. Perkataan Hong Dali membuat An Yang Su dan para jenderal militer lainnya memerah karena marah. An Yang Su berteriak dengan marah, bajingan, Mayor Jenderal, aku sudah lama menjadi tentara dan sekarang hanya seorang letnan. Kau seorang Mayor Jenderal di usia 18 tahun dan kau masih pemilih dan pemilih, kau percaya aku akan memukulmu sampai mati, ayo kita bertarung. Dia benar-benar marah. Mayor Jenderal pangkat yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Hong Dali ini membuangnya seperti bom. Siapa yang bisa mengambilnya? Tak lama kemudian, dia mempelajari gerakan Hong Dali. Itu, jangan terlalu marah, kakek An. Hong Dali menyeringai sambil memasukkan batu bata emas ke tangannya. Kemarahan tidak baik untuk kesehatanmu, tenanglah, aku mendoakanmu panjang umur dengan batu bata emas ini. Maksudku adalah aku malas, kau harus tahu itu. Bagus. Batu bata emas itu ada di tangannya, apalagi yang bisa dia katakan. An Yang Su bergumam, bajingan ini, bagaimana mungkin seseorang bisa marah padanya? Dahlia. Pria misterius itu akhirnya memecah kesunyiannya. Menyuap secara terang-terangan. Mengabaikan hukum dan ketertiban. Dia segera mengganti topik pembicaraan. Sebenarnya, pangkat ini tidak terlalu melelahkan, tugas utamamu adalah mengurus peralatan perang. Dengan kata lain, logistik, peralatan perang jauh lebih menyenangkan daripada peralatan sipil. Benarkah? Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Maksudmu, aku bisa bermain dengan peralatan perang sesukaku? Ya, kau boleh bermain dengan mereka sesuka hatimu. Dia sudah melangkah sejauh ini, apalagi yang lebih. Pria misterius itu menggertakkan giginya dan berkata, Gurun Bulair yang terletak 140 km di utara kota Tianjing dulunya adalah area latihan militer. Itu akan menjadi milikmu di masa depan. Tempat itu adalah area gurun tandus. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau di sana, asal jangan membunuh siapapun. Oh, mengelola persenjataan militer. Hong Dali mengusap dagunya dan menatap langit. Ia bergumam, ini bukan ide yang buruk, ini bagus, itu berhasil. Aku akan bermain di sana saat aku punya waktu, hehe. Oh ya, kakek misterius, senjata berteknologi tinggi apa yang bisa kubuat di kapal indukku, seperti senjata elektromagnetik super, atau senjata laser apapun, atau pesawat tempur super. Mendengar itu, lelaki misterius itu dan yang lainnya menangis. Si bajingan ini akhirnya terpancing. Selama dia tertarik, dia pasti akan menemukan sesuatu yang bagus di masa depan. Berdasarkan hubungan baik mereka. Tentu, tidak masalah jika sebelumnya, itu akan sedikit merepotkan, bagaimanapun, identitasmu adalah warga negara biasa, kau tidak dapat memiliki senjata apapun yang dapat menyebabkan kehancuran massal. Pria misterius itu terus menggoda Hong Dali. Tetapi sekarang kau adalah Mayor Jenderal negara kita, kau dapat memiliki senjata, ingat, kau hanya dapat membawanya, dan itu hanya logistik, kau tidak boleh menembakkannya untuk bersenang-senang atau apapun, itu akan benar-benar menjadi bencana. Tidak masalah, tidak masalah. Hong Dali tersenyum gembira dan mengangguk. Aku tahu kekuatan senjata, jangan khawatir. Hehe, aku tahu kau tidak peduli dengan hal-hal sepele, tapi kau serius dengan hal-hal besar, aku bisa mempercayaimu dengan itu. Ia yakin dengan karakter Hong Dali. Namun pandangannya akan segera berubah. Ya, kami akan menggunakan pesawat tempur untuk menjemput tamu di masa mendatang. Hong Dali berseri-seri. Dan kami akan menggunakan senjata elektromagnetik super untuk kembang api.
Pria misterius itu tahu Hong Dali suka menggunakan hal-hal besar untuk hal-hal remeh, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, dia merasa putus asa. Menggunakan pesawat tempur untuk menjemput tamu dan senjata elektromagnetik super untuk kembang api, hanya Hong Dali yang bisa memikirkan hal seperti itu. Pesawat tempur Shenyang J-13 tercanggih milik negara surgawi, akan menelan biaya 30.000 yuan per jam untuk terbang dengan kecepatan ekonomis. Lepas landas dan mendarat dengan kecepatan rata-rata akan menelan biaya sekitar 5.000 yuan per pesawat. Ini bukan hanya konsumsi bahan bakar. Ini termasuk kausan badan pesawat, awak, pilot, dan kru darat lainnya, serta biaya perawatan. Bajingan ini benar-benar mengatakan menggunakannya untuk menjemput tamu. Pria misterius itu merasa jantungnya berdebar kencang. An Yangsu begitu marah hingga bibirnya bergetar. Dia segera berbalik. Lupakan saja, berhentilah mendengarkan. Jika dia terus bicara seperti ini, dia pasti akan terkena serangan jantung. Kalau begitu, parade militer akan berada di luar kendalinya. Itu, Dahlia, jangan bicarakan ini dulu. Pria misterius itu menghapus sumpah serapah di dahinya. Hong Dali ini tidak pernah serius. Dia segera mengganti topik pembicaraan. Aku akan mengirimmu kembali nanti dan kau bisa berkemas, kita seharusnya bisa melihat kapal induk besok. Saat itu, sisa barang akan ada di kapal induk, beritahu saja paman kepalamu jika kau butuh yang lain. Dia benar-benar harta yang berharga. Selama mereka membuatnya bahagia, semuanya akan mudah. Haha, oke, aku akan pergi melihatnya besok. Wahahaha, kapal induk. Akhirnya aku punya kapal pesiar sendiri. Ini belum pagi, sebaiknya kau pergi, aku perlu membicarakan mobil itu dengan mereka. Mobil itu bagus. Jika mereka bisa menemukan teknologi pertahanan, kekuatan militer negara surgawi bisa meningkat hingga 30%. Oke, kalau begitu, aku kembali dulu, kakek misterius, kau bisa pergi melakukan pekerjaanmu. Karena semuanya telah diatur, tibalah waktunya baginya untuk pulang. Di jalan, Tang Muxin bertanya dengan lembut, Dali, kakek ini berkata dia akan mengangkatmu menjadi mayor jenderal, apa yang ingin kau lakukan? Kau tidak benar-benar akan bergabung dengan militer, kan? Itu pangkat mayor jenderal, tidak banyak pangkat seperti itu di negara surgawi. Bagaimana mungkin aku bisa bergabung dengan militer, itu tidak sesuai dengan statusku. Hong Dali tertawa. Sebenarnya, mereka hanya menginginkan sebagian dari teknologi yang diciptakan Cuyin dan aku, itu masalah sederhana, jangan khawatir, aku bukan orang yang menyimpan keuntungan untuk diriku sendiri. Kalau begitu aku lega, hehe. Tang Muxin menyeringai. Itulah kelebihanmu, kamu murah hati, itulah sebabnya mereka sangat menghargaimu, kalau itu orang lain, mereka pasti akan menyembunyikan semuanya dari orang lain, jadi mereka tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Kita harus tulus, kadang kita kalah, kadang kita menang. Karakter Hong Dali yang riang tidak terlalu mempermasalahkannya. Ayo, kita tidur siang, kalau cuaca sudah dingin di sore hari, kita akan keluar lagi. Kota Tianjing. Aku tidak akan bermain lagi, aku sedikit lelah. Malaikat kesialan Vincent Iverson melempar tikus itu ke samping. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas dan berkata, setelah bertarung dengan Grand League, tidak menyenangkan bermain dengan para pemula ini. Karena dia disiksa oleh liga besar yang dipimpin Lin Zixuan, dia merasa bosan bermain dengan orang lain. Bagaimana ia menjelaskannya, seorang kutu buku sederhana yang menyukai game pasti punya potensi. Ya, memang. Si cantik yang menopangnya berbaring di sofa dengan malas. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Itu ide yang bagus, ayo jalan-jalan, membosankan sekali tinggal di rumah seharian. Vincent tersenyum dan mencubit dagu wanita cantik itu. Ada yang kamu suka, aku akan membelikannya untukmu. Benarkah? Wanita cantik itu tersenyum dan mengedipkan mata padanya. Siapa yang mendukung siapa, suamiku? Baiklah, jika aku melihat sesuatu yang aku suka, kamu harus membelikannya untukku. Malaikat kesialan tersenyum sambil berkata. 2 jam kemudian, Tianlong Plaza lantai 4. Golden Rose Bar. Malaikat pembawa malapetaka meneguk bir hitamnya tanpa daya. Setelah berbelanja dengan wanita cantik itu, ia merasa sedikit lelah. Wanita, terlepas dari kebangsaan dan penampilan mereka, selama itu adalah berbelanja, mereka akan berbelanja sampai kaki mereka patah. Biasanya, di rumah, dialah yang membuatnya sangat lelah hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ketika mereka berada di jalan, dia akhirnya mengerti bahwa dia mendapatkan apa yang telah diberikannya, kakinya masih mati rasa. Untung saja Tianlong Plaza ini memiliki bar tempat dia bisa menikmati AC dan bir sambil beristirahat. Kalau tidak, dia akan sangat lelah. Suasana bar itu tidak buruk. Dia terutama menyukai mini band di atas panggung. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan semuanya adalah lagu-lagu pop Inggris. Sebagai orang asing di tempat asing, dia merasa sedikit betah.
Tampaknya wanita cantik itu sangat bahagia. Saat malaikat pembawa malapetaka sedang minum birnya, wanita itu juga minum bersama beberapa teman kerjanya. Wanita itu keluar untuk bersenang-senang, tidak menolak roti panggang. Setelah minum beberapa gelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata dan merayu beberapa teman minum anggur yang dibawa oleh teman-temannya. Saat itu musim panas dan wanita-wanita berpakaian minim itu tampak seperti anak kucing liar. Mereka menarik banyak perhatian di bar. Tentu saja malaikat pembawa kesialan yakin akan kemampuan minum wanita cantik itu. Dia pernah minum bersamanya saat mereka baru bertemu. Wanita cantik itu menghabiskan 3 cangkir bir seolah-olah itu bukan apa-apa. Sulit dibayangkan bagaimana tubuh mungilnya bisa menyimpan begitu banyak bir, tentu saja, konsekuensinya serius. Malaikat kesialan harus mencuci piring selama seminggu penuh. Gadis kecil ini. Dia tersenyum dan meneguk birnya, duduk di sudut sambil memandang keluar. Sebagai seorang kutu buku profesional, wajar saja jika ia tidak suka bersosialisasi. Oleh karena itu, ia tidak menganggapnya buruk. Saat ia sedang asyik menikmati waktu tenangnya, ia mendengar suara keributan dari meja wanita cantik itu. Ia menoleh dan melihat ada seorang wanita asing duduk tak jauh dari mereka. Bab 513. Aku memiliki kemampuan khusus untuk merayu gadis, bagian 1. Pandangan belakang wanita yang menarik mata malaikat pembawa malapetaka itu tidak jauh berbeda dengan wanita-wanita dari negeri surgawi. Rambut hitam panjang dan indah, tinggi dan ramping dengan pinggang yang mungil. Akan sangat menyenangkan untuk memeluk pinggang itu. Dari samping, dia tampak sedikit berbeda. Wajahnya bersudut dan tampak seperti campuran Asia dan Eropa. Yang paling menarik perhatian adalah payudaranya yang besar. Seorang wanita lajang yang duduk di bar, meskipun tidak cukup jelas, pasti ada beberapa implikasi rahasia. Jika ada orang yang mencoba mendekatinya, mereka pasti tidak akan ditolak. Wanita yang cantik. Malaikat kesialan tersenyum. Secara keseluruhan, setidaknya 95 poin. Seorang wanita cantik yang bernilai 95 poin tentu saja akan menjadi incaran orang-orang. Terlebih lagi, dia sendirian di bar. Teman-teman penikmat anggur secara naluriah berkumpul di sekelilingnya. Kalau mereka berhasil mendekatinya, minum bersama, bertukar nomor telepon, menghabiskan malam bersama, apa yang lebih romantis dari itu? Tak lama kemudian, teman-teman anggur mengelilingi wanita itu dan tertawa dengan anggun. Hai, apa kabar, bolehkah aku duduk di sini dan minum bersamamu? Secara umum, biasanya hanya ada 2 jawaban yang bisa diberikan wanita itu. Ya atau tidak. Tetapi jelas bahwa wanita ini tidak mudah ditangani. Dia memegang kuas perona pipi dengan tangan kirinya dan berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih. Suaranya menawan, tetapi isi kata-katanya menyiratkan bahwa dia tidak mudah diajak bicara. Mendekatiku, kamu punya mobil, kamu punya rumah di Westford Loop, seberapa besar, apakah ada tamannya, kolam renang, apa pekerjaan orang tuamu, apa pangkatnya, kamu tahu berapa harga lipstikku, 8.888, pakaian yang kamu kenakan bahkan tidak semahal lipstikku, apa yang pantas untukmu, bagaimana kamu bisa berani mendekatiku. Ketika dia selesai dengan rentetan pertanyaannya yang bagaikan meriam, wajah para iblis itu berubah dan tertegun selama setengah menit sebelum mereka menutupi wajah mereka dan berlari keluar. Malaikat kesialan menatap dengan bingung. Ini, pukulan yang terlalu besar, bukan? Pada saat itu, tawa meledak dari wanita cantik yang mendukungnya. Tak lama kemudian, dia berlari menghampiri dan melingkarkan tangannya di lengan malaikat pembawa malapetaka dan berkata, haha, sepertinya kita punya orang yang merepotkan di sini. Dia menunjuk wanita asing itu dan tersenyum. Sayangku, bagaimana menurutmu, apakah kamu ingin mencobanya? Jika kamu berhasil melakukannya, aku tidak keberatan jika dia menemanimu. Oh. Wanita cantik itu memiliki hubungan yang sangat unik dengan malaikat kesialan. Wanita cantik itu mendukung malaikat pembawa kesialan. Dan dia tidak keberatan jika malaikat pembawa kesialan pergi mendekati gadis lain. Malaikat pembawa kesialan tidak pernah bertanya apakah dia punya pria lain. Ketika mereka bersama, itu seperti 2 anak kecil yang bermain bersama, selama mereka berdua bahagia, semuanya baik-baik saja. Oh, haha, aku tidak keberatan mencoba, tapi tidak ada jaminan aku akan berhasil. Malaikat kesialan tersenyum dan bersiap berdiri untuk berjalan mendekat. Bagaimanapun, itu adalah hal yang cukup membahagiakan untuk mendekati seorang wanita cantik. Namun, sebelum dia bergerak, sebuah suara lembut terdengar dari kejauhan, ya, cepat, lihat. Ada seorang wanita cantik, apakah kamu ingin mencoba? Seseorang baru saja gagal. Saat malaikat pembawa kesialan itu menoleh dan melirik, dia benar-benar tercengang. Ada sekelompok 6 orang, yang pemimpinnya adalah putra orang kaya berkacamata hitam, mengenakan pakaian kasual merek yang tidak dikenal. Ada seorang gadis cantik berusia sekitar 17 atau 18 tahun di sampingnya.
Gadis itu memiliki mata yang cerah dan besar, kulit putih seperti batu giok, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia benar-benar unik. Di belakang mereka ada 4 pengikut, 3 pria dan seorang wanita. Ketiga pria itu mengenakan jas dan kacamata hitam, tampak seperti pengawal. Wanita itu mengenakan setelan jas all. Dia tidak tampak sangat tua, mungkin berusia 23 atau 24 tahun. Dengan adanya rombongan seperti itu, langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Pada saat itu, Tuan Muda terdengar mendengus. Ia berkata lesu, "Setiap hari aku melihat wanita cantik, apa yang bisa kulakukan? Aku sangat lelah, mari kita duduk dan beristirahat sebentar, berbelanja denganmu selama setengah hari saja sudah cukup untuk mematahkan kakiku." Gadis muda itu menjabat tangannya dan berkata genit, "Ayah, kita jarang keluar, aku ingin melihat pendekatanmu, bagaimana kalau dia berbakat?" Mendengar itu, malaikat kesialan mengamati mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri dengan kaget, "Hong Dali, bukankah ia sedang meneliti sesuatu dengan Cuyin di gedung Chen Hui? Mengapa ia ada di sini?" Sepertinya ia berniat mendekati wanita itu, kedengarannya menyenangkan. Kalau tidak, mengapa orang berkata bahwa wanita hanyalah sumber masalah? Wanita cantik itu bercanda ketika dia mendesak Lucifer untuk mendekati wanita asing itu. Tidak masalah jika Lucifer tidak melakukannya. Namun sekarang setelah Hong Dali ada di sini, segalanya berbeda. Wanita cantik itu sangat penasaran tentang apa yang akan terjadi jika pria yang dia dukung ini bertengkar dengan Hong Dali karena merayu wanita itu. Karena itu, dia menyenggol Lucifer. "Sayangku, orang itu sepertinya Tuan Muda Hong Dali, bagaimana? Apakah kamu ingin mencoba, lihat apakah kamu lebih baik atau apakah Tuan Muda Dali lebih kuat?" "Baiklah, tidak masalah bagiku." Lucifer berdiri. Senang rasanya melihat-lihat. Sejujurnya, Lucifer sangat penasaran. Dia ingin tahu reaksi apa yang akan ditunjukkan Hong Dali saat dia bertemu seseorang yang memperebutkan seorang wanita dengannya. Tak lama kemudian, apa yang terjadi di sekitar wanita asing cantik itu menarik perhatian semua orang. Lucifer dan kelompok wanita cantik itu telah menebak identitas Hong Dali. Namun, Hong Dali tidak tahu bahwa Lucifer adalah Lucifer. Si cantik berdarah campuran itu sedang minum sendirian. Tang Muxin dan yang lainnya menatap si cantik berdarah campuran itu, lalu menatap Lucifer. Mereka ingin tahu apakah sesuatu yang menarik akan terjadi. "Nona, mau minum?" Lucifer menghampiri wanita cantik berdarah campuran itu dan membungkuk anggun sambil tersenyum. "Sebagai orang asing di negeri asing, kupikir aku akan kesepian, tapi kupikir aku tidak akan bisa bertemu denganmu, ini kehormatan bagiku." Ia berbicara dengan sangat elegan, dengan senyum tulus di wajahnya, dengan penampilannya yang menyeramkan dan rambut kemasannya. Ia memang memiliki kemampuan untuk menyentuh hati seorang wanita. Benar saja, si cantik berdarah campuran itu tersenyum dan menatapnya. Dia menyesap minumannya dan berkata, "Duduklah, tampan." "Oke." Lucifer segera duduk dan berteriak kepada pelayan. "Pelayan, 2 bir." Dia tidak lupa melihat ke arah Hong Dali dan tersenyum. Melihat seorang pria tampan telah mencegat mereka, Tang Muxin menjadi kompetitif. Dia berkata, "Dali, seseorang menyerang lebih dulu, seorang talenta akan segera direbut, yang penting, dia menantang kita." Dalam benak gadis kecil itu, siapapun yang Hong Dali temui dan terlihat menarik adalah orang yang berbakat. Dia tidak bisa mengabaikan siapapun. Para antek juga mendesaknya. "Benar sekali, Tuan Muda, kita tidak boleh kehilangan muka, lihat, orang itu juga melihat kita, dia pamer pada kita, kita tidak tahan dengan ini." "Oh, kau benar-benar bosan." Hong Dali mengangkat bahu tak berdaya. "Kenapa kau jadi bersemangat hanya karena sesuatu yang tidak masuk akal? Baiklah, aku akan mencoba, aku akan mengatakan ini terlebih dahulu, jangan salahkan aku jika aku gagal, aku bukan Valentine." "Iya, pergi saja." Tang Muxin mendorongnya dari belakang. "Cepat pergi, cepat, kalau tidak, dia akan dibawa pergi." Hong Dali maju. Hong Dali akan menyerang. Pada saat itu, semua orang yang hadir menahan napas, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Hong Dali. Mereka yang mengenal Hong Dali semuanya memiliki kesan bahwa Hong Dali adalah orang kaya baru. Hong Dali adalah orang kaya baru di antara orang kaya baru. Lalu, orang kaya baru di antara orang kaya baru, bagaimana dia bisa mendekati seorang gadis? Mereka mengantisipasi. Mereka ingin tahu. Segera, semua orang akan menyaksikan keajaiban. Memang, Hong Dali adalah Hong Dali, anak ajaib nomor 1 di negara surgawi. Dia tidak mengecewakan siapapun. Hong Dali datang. 7 meter. 6 meter. 5 meter. Jaraknya semakin dekat, detak jantung orang-orang di sekitar semakin cepat. Malaikat kesialan melihat langkah Hong Dali dan merasakan tekanan. Bahkan wanita cantik berdarah campuran itu bisa merasakan perbedaan suasana dan menoleh perlahan.
Dia melihat seorang pria muda mengenakan kacamata hitam, mendekatinya perlahan. Pria muda itu memiliki rambut panjang berlapis yang tampak keren. Rambutnya tampak bersih dan menyegarkan. Ia mengenakan setelan jas putih sederhana dan kancing pertama kemejanya terbuka, memperlihatkan benda berkilau seperti baju besi. Dia mengenakan sepasang sepatu kulit putih. Ditambah dengan jas putihnya, dia tampak persis seperti pangeran tampan dari dongeng. Dia memegang jam tangan mekanik yang tidak dapat dia ketahui mereknya. Namun, dilihat dari auranya, jam itu pasti mahal. Tentu saja, itu hanya di permukaan. Yang terpenting adalah, dia menunjukkan senyum paling tulus di wajahnya. Bersih, tidak rumit. Menghadapi pemuda seperti itu, sudah terdengar teriakan dari orang-orang di sekitarnya. Teriakan itu terdengar saat seseorang bertemu dengan pangeran tampan mereka. Ini. Bahkan dengan ketenangan si cantik berdarah campuran, dia tetap tercengang. Pemuda sempurna macam apa ini? Tanpa celah. Saat Hong Dali berdiri di hadapan si cantik berdarah campuran, hanya satu tindakan, satu kalimat, seluruh bar pun kalah. Kakak cantik, apakah kamu menjatuhkan batu bata emas ini? Bab 514. Aku memiliki kemampuan khusus untuk merayu gadis, bagian 2. Kakak cantik, apakah kamu menjatuhkan batu bata emas ini? Sejujurnya, orang-orang yang hadir memikirkan berbagai cara agar Hong Dali bisa merayu gadis itu, tetapi tidak ada yang membayangkan bahwa inilah yang akan dilakukan Hong Dali. Namun, jika dipikir-pikir matang-matang, metode seperti itu sangat cocok dengan posisi dan karakter Hong Dali. Ini, mata Tang Muxin hampir keluar. Gadis kecil itu jelas tercengang oleh tindakan Hong Dali. Cara Dali untuk merayu gadis-gadis terlalu hebat, bisa seperti itu. Ling Xiaoyi menyeka keringat dingin di dahinya. Dia juga terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Tuan muda, Anda menindas orang lain. 3 antek lainnya, Tuan muda hebat, Tuan muda adalah yang terbaik, tak ada wanita cantik yang bisa lepas dari genggaman Tuan muda. Ini, aku tidak menjatuhkan ini. Si cantik berdarah campuran itu jelas terkejut oleh Hong Dali. Awalnya dia tenang, dia mulai gelisah. Adik kecil, ini, sebaiknya kau simpan baik-baik, jika kau senggang, mungkin kita bisa minum. Apakah Anda melihatnya? Apakah Anda melihatnya? Si cantik berdarah campuran yang tidak tertarik dan hambar dengan orang lain itu mengambil inisiatif dan mengundang Hong Dali untuk minum. Tuan muda itu tak terkalahkan. Tanyakan kepada dunia, siapa yang menjadi pahlawan? Tuan muda Hong Dali adalah pahlawan. Bajingan ini. Lucifer terkejut tak terlukiskan. Apakah caranya melakukan sesuatu selalu begitu menakutkan? Wanita cantik itu, wow, Tuan muda memang, tak tertandingi. Tidak mungkin, ini tidak akan berhasil. Melihat Hong Dali hendak duduk, Lucifer merasakan gelombang bahaya. Meskipun hubungan mereka rumit, pada saat itu, setidaknya dia tidak boleh kalah terlalu parah, bukan? Lucifer mengejeknya dan berkata, hanya memamerkan kekayaanmu, apa hebatnya? Dia kemudian bertanya kepada wanita cantik berdarah campuran itu, cantik, mobil jenis apa yang kamu suka, aku ingin memberimu satu. Si cantik berdarah campuran itu memikirkannya. Dia ingin memberinya mobil. Dia seharusnya tidak buruk. Dia ragu-ragu. Aku cukup suka mobil, tapi... Sebelum si cantik berdarah campuran itu selesai berbicara, Hong Dali berbicara lagi, aku akan memberimu sebuah pesawat. Model apa yang kau inginkan? Sialan. Malaikat kesialan itu tertekan, dia mengamuk. Malaikat kesialan itu mencabuti rambutnya hingga rontok. Siapa yang suka menindas orang lain sepertimu? Aku menawarkan untuk memberinya mobil dan kamu menawarkan pesawat. Pesawat. Sialan. Semua orang tercengang. Tang Muxin berdiri di sana dengan tercengang, bergumam, Dali ini, strateginya selalu begitu flamboyan, ini benar-benar boros. Ling Xiaoyi dan para anteknya, baiklah. Meskipun kita sudah terbiasa, masih terlalu berat untuk ditanggung. Wanita cantik dan yang lainnya, wah, Tuan muda sangat keren, hal pertama yang dia tawarkan adalah sebuah pesawat. Tidak, ini tidak akan berhasil. Dia harus memikirkan cara. Harus memikirkan cara. Malaikat pembawa kesialan tiba-tiba menyadari bahwa meskipun IQ-nya 180, itu tidak cukup untuk melawan Hong Dali. Dia hanya mengandalkan kekuatan semata, dia terlalu pandai menghabiskan uang. Tidak, jika mereka membandingkan kekayaan, dia tidak punya keuntungan. Dia harus memperhatikan itu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengubah strateginya. Dia tidak boleh menggunakan kekayaan lagi. Benar, apa yang disukai wanita? Selain pria tampan, mereka suka romansa. Penampilan Hong Dali tidak kalah dengannya, dan penampilannya hari ini juga sangat gagah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjadi lebih romantis. Si tukang boros itu jelas tidak tahu apa-apa tentang romansa. Ada desas-desus bahwa orang ini idiot dalam hal cinta. Dia masih perawan. Perawan. Benar, begitu saja. Seorang perawan,
Bagaimana mungkin dia bisa mengenal seorang wanita lebih baik daripada wanita yang sudah tidak perawan lagi? Itu konyol. Hehe. Lihat aku. Saat memikirkan itu, Lucifer dengan cekatan memetik bunga dari vas di dekatnya. Dengan senyumnya yang paling setia, dia berbicara kepada wanita cantik berdarah campuran itu dengan penuh perasaan. Bunga terindah untuk wanita tercantik, aku mungkin tidak sekaya itu, tetapi aku tahu bahwa aku akan menjadi pria yang paling mencintaimu di antara semua pria yang pernah kau temui. Beri aku kesempatan, kau tidak akan menyesalinya. Sambil berbicara, dia dengan lembut meletakkan bunga itu ke tangan wanita cantik berdarah campuran itu. Gerakan elegan itu membuat semua wanita di sekitarnya berteriak. Wanita cantik itu menatapnya, terkejut. Dia bergumam, sayangku, saat dia serius, dia benar-benar gagah. Serangan balik Lucifer sungguh indah. Perubahan strateginya yang menentukan memberikan efek yang sangat menguntungkan. Si cantik berdarah campuran itu tercengang oleh situasi seperti itu. Dia tersipu, dan sepertinya dia telah tersentuh. Lucifer sangat tampan dan anggun. Yang lebih penting, dia juga sangat romantis. Jika dia setuju, mereka pasti akan memiliki pertemuan yang sempurna dan indah. Saat dia dewasa, itu akan menjadi kenangan yang manis. Para gadis muda di sekitar mulai berteriak, terima saja, terima saja. Tang Muxin dan Ling Xiaoyi saling memandang dan berkata pelan, ini tidak bagus, Dali sangat buruk dalam hal percintaan. Hong Dali adalah orang bodoh dalam hal cinta. Romansa adalah titik terlemahnya. Yang dilakukannya hanyalah bermain dan bersenang-senang sepanjang hari. Ia tampak biasa-biasa saja dalam hal lain. Namun, jelas dia telah meremehkan strategi Hong Dali. Kakak cantik. Hong Dali berkata sambil tersenyum pada gadis cantik berdarah campuran itu. Ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Ah, ada apa? Setelah mendengar pertanyaan Hong Dali, si cantik berdarah campuran itu sedikit terkejut. Dia bertanya, ceritakan padaku, kalau aku bisa membantu, aku akan dengan senang hati. Telinga Lucifer menjadi lebih tajam. Orang ini benar-benar butuh bantuan untuk sesuatu. Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang tidak bisa dia selesaikan sendiri? Tang Muxin bergumam pada Ling Xiaoyi, apakah Dali butuh bantuan? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Ling Xiaoyi bertanya dengan rasa ingin tahu, aku juga tidak tahu, aku belum pernah mendengar masalah apapun yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuan Muda. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang berlutut. Kalau begitu, datanglah ke tikusku. Hong Dali melirik ke arah wanita cantik berdarah campuran itu dan berkata dengan serius, bantu aku menghabiskan uang, oke. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Hong Dali, seluruh tempat menjadi sunyi. Kali ini, semua orang terdiam selama 2 menit penuh sebelum seluruh bar meledak. Ya Tuhan, Tuan Muda, strategimu hebat sekali, iya, dia benar-benar orang kaya, orang terkaya di antara orang kaya. Keren sekali, aku tidak tahan lagi. Aku hampir pingsan, siapa yang bisa menyelamatkanku? Aku sudah benar-benar dikuasai. Tuan Muda benar-benar hebat. Tang Muxin sangat terkejut hingga mulutnya menganga. Sekarang aku tahu apa strategi pemborosan itu. Ling Xiaoyi dan 3 anteknya, Tuan Muda memang tak terkalahkan, tidak ada tandingannya di dunia ini. Bajingan, bajingan. Lucifer sangat marah hingga wajahnya memerah. Kau curang, curang, siapa yang melakukannya sepertimu? Dia tidak peduli untuk memperjuangkan wanita itu dengan Hong Dali setelah itu. Dia melemparkan dirinya dan mencengkeram kaki Hong Dali. Orang kaya, mari kita berteman. Mawar di tangan si gadis berdarah campuran itu jatuh ke lantai dengan suara, plop. Wanita cantik yang mendukung Lucifer tercengang. Tuan Muda, sangat keren. Kemudian, dia juga berlari ke depan sambil berteriak, Tuan Muda, aku mencintaimu. Ah, itu. Hong Dali menoleh dan melihat wanita cantik itu. Dia menolaknya dengan lembut. Kamu orang yang baik, tapi menurutku kita tidak cocok, mari kita berteman saja. Wanita cantik itu berteriak kegirangan, hebat, aku hanya menunggu kamu mengatakan itu. Hong Dali mengusap hidungnya. Dia sudah kena tipu. Si cantik berdarah campuran itu memikirkannya dan akhirnya mengambil keputusan yang tepat. Baiklah, adikku tersayang, apa yang ingin kau lakukan? Ah, aku harus memikirkannya. Hong Dali memikirkannya. Dia pasti tidak akan melanjutkan hubungan dengan wanita cantik berdarah campuran ini. Dia hanya mencoba peruntungannya dengannya. Oh, baiklah, itu saja, aku membeli 2 kapal induk, dan kita akan segera berlayar, maukah kau pergi berlayar bersamaku? Kapal induk. Si cantik berdarah campuran akhirnya tahu identitas pria ini. Anda Tuan Muda Hong Dali. Asteris apakah aku setenar itu? Hong Dali melepas kacamatanya dan terkekeh. Kurasa begitu. Bagus sekali, aku sangat beruntung, tolong jaga aku di masa depan. Si cantik berdarah campuran itu menatap Hong Dali dari atas ke bawah sebelum berseru dengan gembira.
Kaulah tuan muda, kaulah alasan mengapa aku datang ke negeri surgawi. Aku baru saja mengetahuinya, pemuda yang hebat, pastilah kau. Oh, oke. Hong Dali mengangguk. Lucifer bergumam pelan, tidak akan ada anak hilang seperti ini lagi. Aku mungkin sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut dan melihat apa yang sedang dia lakukan. Setelah memikirkan hal ini, Lucifer berseru keras, Tuan muda, kau adalah matahariku, lentera penuntunku, bisakah kau membawaku bersamamu? Aku juga ingin melihat apa yang ada di bawah laut. Baiklah. Hong Dali tidak keberatan. Ayo pergi bersama. Begitu saja, tanpa alasan yang jelas, Hong Dali membawa beberapa orang lagi di bawah sayapnya. Datanglah ke rumahku, bantu aku menghabiskan uang, oke. Malam itu, adegan kencan klasik Hong Dali diunggah ke internet oleh orang-orang di kerumunan. Internet langsung meledak dengan banyaknya postingan yang berhubungan dengan orang kaya. Komentar yang ditinggalkan oleh pengguna internet lainnya di bawah video. Babi hutan yang sedang berahi, suatu hari tuan muda menjatuhkan jam tangan emas ke sungai, tak lama kemudian, dewa sungai itu muncul dengan jam tangan emas tuan muda dan berpegangan pada kaki tuan muda, sambil berkata, orang kaya, mari kita berteman. Bermain lumpur sejak muda, apa yang salah dengan masyarakat saat ini? Orang-orang lupa diri ketika melihat orang kaya. Mereka meninggalkan semua integritas mereka dan melemparkan diri kepada orang kaya itu sambil berteriak, jadilah temanku, simpan itu, mengapa orang kaya ingin berteman dengan orang-orang seperti itu, jauhi mereka, bertemanlah denganku. Kepala ikan baik asli, banyak orang ingin berteman dengan orang kaya akhir-akhir ini, terus terang, memangnya kenapa kalau Anda berteman dengan orang kaya, menjilati orang berarti Anda harus menyerahkan harga diri, menelan kata-kata, dan merendahkan diri sendiri, bisakah Anda menikmati manfaatnya dalam keadaan seperti itu? Saya bisa, orang kaya, tolong bertemanlah dengan saya. Tentu saja, ini hanyalah komentar yang muncul setelahnya. Bab 515. Akhirnya bersiap untuk mengubah peta. Dalam perjalanan pulang, Tang Muxin bertanya kepada Ling Xiaoyi dengan suara pelan, Saudari Xiaoyi, Dali benar-benar membawa beberapa orang ini kembali bersama kita, apakah menurutmu mereka mungkin berbakat? Saudari itu benar-benar cantik, sebanding dengan saudari Nian Wei. Orang-orang yang diterima tuan muda seharusnya tidak terlalu buruk. Ling Xiaoyi juga tidak yakin, tetapi dia tidak terlalu khawatir tentang keselamatan. Hong Dali lolos tanpa cedera ketika dia jatuh ke dalam gua yang dalam itu dan tidak terluka ketika dia bertemu dengan pembunuh aneh itu. Dia tidak percaya bahwa beberapa orang acak yang mereka temui di bar akan menimbulkan masalah keamanan. Dia sebenarnya hanya memikirkan hal yang sama dengan Tang Muxin. Kita seharusnya bisa melihatnya seiring berjalannya waktu, tuan muda akan pergi melaut dan pasti perlu membawa banyak pelaut dan semacamnya, mungkin akan membantu jika ada beberapa orang lagi, hanya saja kita tidak tahu apa yang mungkin mereka kuasai. Sambil berkata demikian, Ling Xiaoyi melingkarkan lengannya di tubuh Tang Muxin dan bertanya dengan lembut, Nona Xinxin, apakah Anda tidak merasa cemburu? Anda benar-benar meminta tuan muda untuk mendekati gadis-gadis lain. Saya hampir tidak dapat mempercayainya. Hehe, Dali memang idiot kalau soal cinta. Tang Muxin mengernyitkan hidung mungilnya yang lucu. Aku tidak khawatir padanya, kalau dia cabul, semua wanita cantik di sekitarnya pasti sudah jadi mangsanya. Tapi lihat, Xiaoyi, bukankah mereka semua baik-baik saja? Itu benar. Jika Hong Dali adalah seorang cabul, tunangannya Tang Muxin akan menjadi orang pertama yang menjadi mangsanya. Setelah memikirkannya, Ling Xiaoyi menutup mulutnya dan tertawa pelan. Itu benar, hehe. Ling Xiaoyi dan Tang Muxin mengobrol sambil berjalan di depan. Hong Dali juga mengobrol dengan si cantik berdarah campuran dan malaikat kesialan. Adik cantik. Hong Dali terkekeh dan bertanya pada gadis cantik berdarah campuran itu, namaku Hong Dali, siapa namamu? Nama saya Christina, senang bisa berkenalan dengan Anda. Christina sangat senang karena berhasil bertemu dengan Hong Dali hari itu. Bagaimanapun, Hong Dali adalah sosok yang legendaris. Tidak semua orang berkesempatan menjadi temannya. Jadi, Suster Christina, keterampilan apa yang kamu miliki? Tanya Hong Dali. Besok aku harus pergi melaut, maukah kamu ikut bersenang-senang denganku? Pantai, matahari, dan banyak binatang kecil yang lucu, aku ingin menangkap gurita besar. Aku. Sudut bibir Christina terangkat, memperlihatkan senyum yang memikat. Sengaja atau tidak, candanya. Aku tahu cara membunuh orang. Tuan muda, apakah Anda takut? Alis malaikat pembawa kesialan berkedut saat mendengar jawaban Christina. Ia melirik sekilas sebelum memalingkan muka. Si cantik itu tampaknya tidak bermaksud jahat. Ia tersenyum dan berkata, Nona Christina benar-benar menakutkan, aku takut. Membunuh orang itu bagus. Hong Dali tampak sama sekali tidak terpengaruh. Kudengar ada banyak bajak laut di laut yang membunuh tanpa berkedip, jika Nona Christina pandai membunuh orang, maka kita aman, hehe. Bajak laut. Christina bergumam pelan sebelum tersenyum lebar. Baiklah, saat kita pergi ke laut,
aku akan memastikan untuk melindungi Tuan Muda Dali. Hehe, Suster Christina memang yang terbaik. Hong Dali senang. Ia bertanya kepada malaikat kesialan, bagaimana denganmu, tampan, siapa namamu, apa saja keahlianmu? Namaku Ferguson. Malaikat kesialan mengangkat bahu sambil menyeringai. Dia benar-benar menyembunyikan nama aslinya. Mengenai keahlianku, apakah merayu gadis termasuk? Selain itu, aku tidak begitu ahli dalam hal lain. Ya, ini juga tidak buruk. Hong Dali menatap malaikat kesialan dari atas sampai bawah. Ia mengusap dagunya dan memikirkannya. Saudara Ferguson cukup tampan, apakah kau tahu cara mengemudikan kapal? Malaikat pembawa malapetaka menggeleng tegas. Tidak, aku belum pernah melaut. Itu membuat segalanya menjadi sulit. Hong Dali mempertimbangkannya dengan saksama. Baiklah, kita lihat saja nanti saat waktunya tiba, kurasa kita akan berangkat besok. Ferguson dan saudari ini, tolong kemasi barang-barang kalian malam ini dan berkumpul di gedung Chen Hui besok pagi, kita akan berangkat bersama. Aku masih belum tahu nama saudari ini. Namaku Mu Yunyun. Mu Yunyun tersenyum. Kau bisa menganggapku sebagai pacarnya. Mu Yunyun tidak mengerti mengapa Vincent menyembunyikan nama aslinya, tetapi dia adalah wanita yang cerdas dan tidak menegurnya. Dia hanya menyapa Hong Dali seperti biasa. Teman-teman kecilnya dan teman-teman yang suka berpesta tidak akan berani mendekati Hong Dali dan mereka semua pergi. Tentu saja, kisah tentang bagaimana Hong Dali mendekati gadis-gadis harus disebarkan kemana-mana. Begitu saja, perjalanan sore Hong Dali yang tidak disengaja membawakannya 3 teman baru yang aneh. Malam itu, kota Tianjing, pinggiran kota, Biro Keamanan Nasional. Kepala Biro, Tuan Muda Dali tidur siang selama 2 jam setelah kembali hari ini, lalu pergi ke Golden Rose Bar di lantai 4 Tianlong Plaza. Dia keluar bersama 3 orang, dan sepertinya dia akan pergi melaut bersama mereka. Di kantor Kepala Biro, Mu Huizhou dengan hormat melaporkan berita terbaru tentang Hong Dali. Baiklah, apakah kau sudah memeriksa identitas ketiga orang itu? Kepala Biro menggambar dengan jarinya di atas meja. Hong Dali sekarang adalah orang yang sangat penting. Meskipun keberuntungannya begitu baik hingga menantang surga, masalah keamanan masih harus diperhatikan. Kami sedang memeriksanya sekarang. Mu Huizhou menjawab perlahan. Totalnya ada 2 pria dan seorang wanita, pria itu bernama Ferguson. Tetapi setelah saya periksa, dia menggunakan nama palsu, nama aslinya adalah Vincent Iverson, tetapi karena dia orang asing, kami hanya bisa mengetahui apa yang telah dia lakukan sejak tiba di negara surgawi. Berita yang dikonfirmasi yang kami miliki sekarang adalah bahwa Vincent Iverson adalah seorang gek, dan menjalin hubungan dengan salah satu dari 2 wanita itu, Mu Yunyun. Satu hal yang dia lakukan setiap hari adalah bermain game dengan Mu Yunyun. Game yang mereka mainkan adalah yang dikembangkan oleh Tuan Muda Dali, Dream Dotalic. Ya. Si kutu buku, suka bermain game, bernama Vincent Iverson. Kepala Biro bergumam. Karakter yang aneh. Apa kau berhasil mencari tahu mengapa dia mendekati Hong Dali? Ini, ngomong-ngomong. Mu Huizhou tidak bisa menahan tawanya ketika masalah ini disebutkan. Dia mengenal Tuan Muda Dali saat memperebutkan seorang gadis. Apa katamu? Kepala Biro itu membelalakan matanya lebar-lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Hong Dali bertengkar dengan seseorang karena seorang gadis, apakah matahari terbit dari barat? Tidak heran dia begitu terkejut. Fakta bahwa Hong Dali adalah seorang idiot dalam hal cinta sudah diketahui semua orang. Sebenarnya, ini bukan salah Tuan Muda Hong Dali. Ekspresi wajah Mu Huizhou sangat aneh. Insiden itu bermula dari salah satu dari 2 wanita itu, wanita asing bernama Christina. Dia menarik banyak perhatian di bar dan pacar Vincent menantangnya untuk mendekatinya, untuk melihat apakah dia akan berhasil. Tepat saat itu, Tuan Muda Dali memasuki bar. Nona Tang Muxin melihat kecantikan itu dan berpikir dia mungkin berbakat, jadi dia meminta Hong Dali untuk mendekatinya juga. Sekelompok bocah nakal yang tidak punya hal lain untuk dilakukan. Kepala Biro menegur sambil tertawa. Apa yang mereka lakukan, memang begitu, tapi kalau dipikir-pikir, apakah Dali tahu cara mendekati gadis? Dia tidak hanya tahu caranya, dia akhirnya berhasil. Mu Huizhou hampir tidak bisa menahan tawanya. Tiba-tiba aku menyadari bahwa Tuan Muda Dali tidak hanya tahu cara menyia-nyiakan, dia juga cukup pandai merayu gadis-gadis. Oh, cepat beritahu aku. Si idiot emosional ini benar-benar mendekati seorang gadis. Kepala Biro itu jelas penasaran. Apa katanya? Tuan Muda Dali berjalan mendekat dan hal pertama yang diucapkannya adalah, "Adik cantik, apakah kamu menjatuhkan batu bata emas ini?" Mu Huizhou menirukan pose Hong Dali, dan itu benar-benar mirip dirinya. Saat itu, semua orang benar-benar tercengang. Si bocah nakal ini. Kepala Biro tertawa terbahak-bahak. Jangan bilang, dia benar-benar punya cara, hahaha. Ya, Mu Huizhou terkekeh. Tempat itu menjadi sunyi, kemudian, Vincent, yang tidak mau kalah, menghadiahkan Christina setangkai mawar. Saat itu, Tuan Muda Dali berkata,
kakak cantik, datanglah ke rumahku dan bantu aku menghabiskan uang. Hahaha, bocah ini. Kepala biro menepuk kakinya karena kegirangan. Dia benar-benar menemukan cara baru untuk merayu gadis-gadis, haha. Sekarang aku semakin kagum pada Tuan Muda Dali. Mo Huizhou mengaguminya dari lubuk hatinya. Tuan Muda Dali memang luar biasa. Ya. Setelah tertawa beberapa saat, kepala biro tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan Christina? Apa ceritanya? Darah campuran Tiongkok Prancis. Mo Huizhou menjawab. Cantik sekali, dia baru saja tiba beberapa hari yang lalu, dia baru saja tiba di sini dalam waktu singkat, jadi kami belum menemukan masalah apapun dengannya, sedangkan untuk yang satunya, Mu Yunyun, ya, latar belakang keluarganya cukup normal, tetapi dia agak menarik, dia pernah terluka dalam suatu hubungan sebelumnya dan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia seorang tuan rumah tetapi tidak terlalu suka berfoya-foya, dia punya sejumlah uang dan suka bermain Dream Dota League, itu juga kebetulan bahwa dia mengenal Vincent. Vincent sedang bosan dan dia ingin mencari seseorang untuk bermain dengannya, mereka berdua memiliki hobi yang sama, jadi mereka cocok, hubungan mereka agak aneh. Hubungan yang aneh. Kepala biro mengusap dagunya dan berkata, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Hong Dali harus berangkat ke laut besok, Anda harus lebih memperhatikan masalah keselamatan Hong Dali, pilih 300 prajurit super kita untuk naik ke kapal, lindungi setiap aspek keselamatan Hong Dali, jika ketiga orang itu tidak memiliki motif tersembunyi, maka baiklah, begitu ada yang aneh terdeteksi, segera lemparkan mereka ke laut, ingat, keselamatan Hong Dali adalah yang terpenting, tidak ada hal lain yang penting. Baiklah, aku mengerti. Setelah Mo Huizhou pergi, kepala biro menatap cahaya bulan terang di luar jendela dan bergumam, anak nakal ini, dia akhirnya bersiap untuk mengubah dunia, aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan di laut kali ini, aku benar-benar penuh dengan antisipasi, tidak banyak ruang tersisa untuk ekspansi di dalam kota Tianjing, anak nakal kecil ini, bagaimanapun, hanya dalam beberapa bulan saja, hehe. Sedangkan untuk kamar dagang sumber daya, formasiku seharusnya sudah hampir selesai, yang dibutuhkan sekarang hanyalah sekering untuk menyalakannya. Bab 516. Christina. Loop keempat barat kota Tianjing, klub malam Ye Lai Xiang. Setelah berpisah dengan Hong Dali, Christina pindah ke salah satu properti Hong Dali. Ye Lai Xiang telah menjadi tempat paling populer di seluruh lingkar barat keempat kota Tianjing. Tuan Muda Gohon dari konglomerat Toyoda sebelumnya bermaksud untuk menekan aset di bawah Hong Dali. Tentu saja, Ye Lai Xiang berada di bawah radar mereka. Sayang sekali bahwa hal-hal yang dilakukannya diberikan kepada orang lain seperti mas kawin. Sekarang, orang-orang yang telah dia tarik semuanya berkumpul di Ye Lai Xiang. Bagaimanapun, Ye Lai Xiang adalah satu-satunya tempat kelas atas yang dikenal di lingkar barat keempat kota Tianjing, hanya di sini orang bisa menemukan wanita cantik. Ketika Christina melangkah di tangga menuju Ye Lai Xiang, seorang pelayan profesional menghampirinya. Begitu dia melihat bahwa Christina adalah orang asing, dia berbicara dalam bahasa Inggris British yang fasih. Halo, Nyonya, selamat datang di Ye Lai Xiang, saya harap Anda akan senang dengan layanan kami. Lihat, bahkan seorang pelayan pun begitu berkuasa. Tak perlu dikatakan lagi standar di dalam. Terima kasih, Tuan Muda Dali ingin aku beristirahat di sini malam ini, aku Christina. Christina mengeluarkan tanda tangan yang tidak jelas dari Hong Dali. Dia tersenyum. Tuan Muda Dali bilang aku boleh tinggal di sini malam ini. Begitu ya, mohon tunggu sebentar, Nyonya. Tanda tangan Hong Dali sangat penting. Pelayan itu segera berlari masuk untuk mencari manajernya. Dalam sekejap, manajer umum Ye Lai Xiang berlari keluar dengan cemas. Manajer umum itu terkenal di seluruh lingkar keempat barat kota Tianjing. Sangat cakap, bekerja dengan baik untuk Hong Dali, dan tahu betul cara menyenangkan pelanggan. Seiring dengan meningkatnya kemampuan Hong Dali, statusnya pun ikut meningkat. Kecuali jika itu adalah VIP, tidak mungkin dia akan menyambut mereka secara pribadi. Namun, itu berbeda dengan yang lain. Tentu saja, seseorang yang dikirim langsung oleh Hong Dali mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ketika manajer umum melihat Christina, dia bertanya dengan hati-hati, "Halo, Nyonya, bisakah saya melihat tanda tangan Tuan Muda?" Meskipun Christina telah mengklaim bahwa Hong Dali yang mengaturnya, dia harus melakukan uji tuntas. Tentu, tidak masalah. Dia menyerahkan tanda tangan itu dan berdiri diam, menunggu pihak lain untuk memverifikasinya. Manajer umum memperhatikan dengan seksama dan menelepon. Kemudian, dia memperlihatkan senyum paling tulus di wajahnya, berkata, "Saya sudah memverifikasi, Nyonya, menurut aturan kami di sini, siapapun yang dikirim oleh Tuan Muda, semuanya akan gratis pada kunjungan pertama mereka, kartu VIP emas akan diberikan, Anda kemudian akan mendapatkan diskon 70% untuk kunjungan berikutnya." Baiklah, maaf merepotkanmu. Tampaknya pengaturan Hong Dali sangat teliti. Christina sangat senang. Jika memungkinkan, bolehkah aku minum dulu? Tentu saja boleh. Manajer umum memimpin jalan.
Dia sangat cerdas dan tidak mencampuri urusan Christina. Dia berkata sambil menuntunnya, sebagai teman tuan muda, kami akan memberikan perhatian khusus kepadamu. Jika Nyonya membutuhkan sesuatu, panggil saja pelayan. Baiklah kalau begitu, terima kasih, Tuan. Tak lama kemudian, Christina menemukan sudut yang relatif tenang, meminta 2 bir, dan mulai minum sendiri. Bagaimana penyelidikannya? Tidak lama setelah Christina duduk, seorang pria kurus dan tingginya 2 meter menghampirinya. Pria itu mengenakan setelan jas yang pas dan potongan rambutnya cepak. Rambut hitamnya berdiri tegak dan sisi telinganya dicukur. Dia tampak sangat garang dan kuat. Saya beruntung. Wajah Christina yang baik berubah. Dia berkata dengan tenang, saya tiba di kota dan merasa bosan, jadi saya berjalan-jalan, siapa sangka saya akan bertemu Hong Dali dan berteman dengannya. Christina tersenyum singkat. Tuan muda yang boros ini benar-benar seperti yang diisukan, dia tidak licik, tidak menyebalkan. Jadi, kalian berteman dengannya. Pria itu tertawa dan meminum birnya. Kemana dia akan pergi, ajak dia keluar suatu hari nanti, kita akan mematahkan lehernya, lalu memutuskan kemana dia akan pergi selanjutnya. Ternyata kedua orang ini berasal dari Sand Eagle Organization. Mereka adalah duo terkuat, Hardkey dan Diamond K. Jangan terlalu impulsif, Diamond K, Hardkey, Christina, berkata dengan tenang, Hong Dali ini, menurutku meskipun dia terlihat tidak berperasaan, dia berbahaya, sangat berbahaya, jika kita langsung bertindak padanya, dia mungkin tidak akan mati, tetapi kita pasti akan tamat. Instingmu selalu akurat. Diamond K mengerutkan kening. Dia hanya seorang tuan muda yang boros, seberapa berbahayanya dia. Saya tidak bisa menggambarkannya, tetapi begitulah yang saya rasakan. Christina berpikir sejenak dan berkata, dia akan melihat kapal induk yang dibelinya besok, dan dia telah mengundang saya ke laut bersamanya. Saya berpikir untuk memperkenalkan Anda kepadanya, kemudian kita akan menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap kapal induk tersebut. Jika kita tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukannya dalam waktu dekat, maka kita akan terus menunggu dan melihat. Pergi melaut bersamanya, beraksi di tengah laut. Diamond K tersenyum dan mengangguk. Itu ide yang bagus, tapi kamu bilang kalau kita tidak mendapat kesempatan, kita akan terus menunggu dan melihat. Ini mengingatkanku, apa menurutmu meskipun kita bekerja sama, kita tidak akan bisa menyingkirkannya? Aku tidak tahu. Christina menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, instingku mengatakan bahwa misi ini berbahaya. Ini bukan jenis bahaya yang bisa menjebak kita, tetapi bahaya yang tidak diketahui. Baiklah, selain itu, kita punya banyak waktu, aku tidak terburu-buru. Diamond K tertawa dan menghabiskan sisa birnya. Aku akan melihat-lihat lagi, bagaimana denganmu? Aku. Entah bagaimana, senyum Hong Dali muncul di benak Christina. Ia mendesah dan berkata perlahan, aku akan kembali dan beristirahat, kau bereskan tempat tidurmu, aku akan menemuimu pukul 7 pagi di gedung Chen Hui. Tidak masalah, sampai jumpa besok. Diamond K menghilang di antara kerumunan. Sementara itu, di sisi lain kota Tianjing. Sayang, bagaimana kalau aku pakai ini besok? Mu Yunyun terus mengganti beberapa set pakaian, masih belum memutuskan pakaian mana yang akan dikenakan. Itu adalah kapal induk. Untuk bisa naik kapal induk, dia harus memilih pakaian yang paling bagus. Dengan begitu, dia bisa mengambil lebih banyak foto dan mengirimkannya ke teman-temannya untuk dipamerkan. Itu pasti keren. Tidak masalah apa yang kau kenakan, semuanya terlihat bagus. Malaikat kesialan tertawa saat berkata, pilih beberapa yang kau suka dan istirahatlah lebih awal, aku masih punya beberapa urusan yang belum beres, kita akan berangkat besok, aku juga perlu menyiapkan beberapa hal. Baiklah, jangan begadang, kalau besok kamu kesiangan. Mu Yunyun tersenyum dan mencium Lucifer sebelum berlari ke cermin. Lucifer menarik napas dalam-dalam setelah dia menutup pintu. Ekspresinya tegas saat dia bergumam, si cantik berdarah campuran ini tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin aku harus mencari tahu lebih banyak tentang asal-usulnya. Ia langsung turun ke lapangan. Karena mereka akan pergi ke laut, ia harus bersiap. Dia membuka perangkat lunak yang dibuatnya dan mulai bekerja. Dia seharusnya beristirahat di Yelai siang malam ini, aku akan memeriksa kamar mana yang dia tempati terlebih dahulu. Apapun yang tersedia di internet mudah diakses oleh Lucifer, seorang peretas dengan IQ 180. Tak lama kemudian, dia menemukan kamar tempat dia berada. Kamar 518, mari kita lihat apa yang dia sembunyikan. Lucifer menekan beberapa tombol. Dia bilang dia akan membunuh seseorang, kedengarannya seperti lelucon, tetapi tampaknya ada benarnya juga. Setelah memastikan kamar itu, Lucifer mulai menghubungkan sinyal satelit secara langsung untuk memeriksa lokasi GPS telepon dan nomor telepon Christina. Yah, klub malam Yelai siang, kamar 158 menemukannya. Ia mencatat nomor telepon Christina dan mulai memeriksa kontaknya.
Kelihatannya sangat bersih, hanya ada catatan seorang pria bernama Levis. Baiklah, mari kita lihat apa yang dilakukan Levis. Ia terus mencari, dan dalam hitungan detik, Lucifer menemukan semua kontak di telepon Levis. Selain Christina, hanya ada satu nomor tanpa nama yang melekat padanya. Oh, itu menarik. Lucifer berpikir sejenak. Mereka berdua hanya punya satu kontak, siapa pemilik nomor yang tidak disebutkan namanya ini. Mengikuti petunjuk itu, Lucifer segera menemukan semua kontak pada nomor yang tidak disebutkan namanya. Kali ini ada lebih banyak rekaman, 2. Masih nomor yang tidak disebutkan namanya. Pada titik ini, Lucifer mulai mencurigai Christina, nomor yang tidak disebutkan namanya ini tidak berasal dari satu negara. Lagi pula, tidak ada lagi yang perlu dilakukannya, jadi dia meneruskan pencariannya. Kedua orang ini, yang satu bernama Charles, menghubungi 3 kali, yang satu lagi, sekali. Lucifer menyentuh dagunya. Keduanya dari negara yang berbeda, Australia dan Javan. Ini menarik, rahasia apa yang mungkin ada. Lanjutnya. Kali ini, Lucifer menemukan sesuatu yang penting. Ayaya, kali ini ada banyak kontak. Lucifer melihat daftar kontak di layar. Itu milik nomor Javan. Shiroishi Kazuma, Wada Nakamasa, Kogohon, apakah ini nomor Kogohon milik konglomerat Toyoda milik Javan? Itu penemuan besar. Tokoh kelas berat seperti itu dikaitkan dengan Christina. Nomor lainnya. Lucifer menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Mari kita lihat siapa pemilik nomor lainnya. Tak lama kemudian, Lucifer menemukan daftar kontak nomor lainnya, Red Spidey, Diamond K, Spide K, Klapski, Christina adalah Red Spidey, Levis adalah Diamond K, nama samaran seperti itu, apakah mereka berdua pembunuh bayaran? Bab 517. Ikan besar dan ikan kedua. Siapa yang mengira bahwa wanita cantik yang ingin didekatinya adalah seorang pembunuh? Yang lebih mengejutkan, pembunuh ini berhasil direnggut oleh Hong Dali, dan dia akan membawanya ke kapal induk keesokan harinya. Jelas ada 80% kemungkinan bahwa pembunuh tampan ini ada di sana untuk Hong Dali. Lucifer menarik napas dalam-dalam. Dia mengundang seekor serigala ke rumahnya, tentu saja, dirinya juga. Wahahaha. Pasti akan ada kesenangan di atas kapal induk besok. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa profil Christina dan Levis. Lucifer menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Yah, menurut alias mereka, Diamond K dan Hard Key, mereka seharusnya termasuk dalam level tertinggi dalam organisasi pembunuh. Selain Joker, mereka seharusnya termasuk yang tertinggi. Aku ingin tahu apakah ada Hard S. Duo pembunuh bayaran kelas atas, ditambah dengan rumah peretasnya yang tersembunyi, ditambah dengan anak hilang yang tidak berperasaan, Hong Dali, ditambah dengan Lin Chuyin, seorang ahli teknologi tanpa emosi. Aku suka ini. Lucifer menyeringai. Aku tidak sibuk hari ini, haha. Sekarang setelah dia memahami orang-orang yang terlibat, yang tersisa bagi Lucifer adalah mengemas barang bawaannya sendiri. Tentu saja, tidak banyak yang perlu dikemas, hanya 1 atau 2 set pakaian. Dia memeriksa telepon pintarnya dan USB yang berisi berbagai program peretasnya. Itu saja. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, tepat setelah matahari terbit, sekelompok besar orang berkumpul di gedung Chenhui. Antrean itu belum pernah terjadi sebelumnya. Hong Dali menggendong harimau kecilnya Quentin dengan tangan kirinya dan Samoyed Xiao Xiao dengan tangan kanannya. Tang Muxin menggendong Little Meo di tangannya. Lin Chuyin memegang lengan mekanis Running Dog. Yah, itu juga bisa dianggap hewan peliharaan. Lin Yanwei membawa sebuah koper kecil dengan kacamata hitamnya. Ling Xiaoyi memimpin 9 antek, bersama dengan barang bawaan besar dan kecil di tanah. Lucifer membawa Mu Yunyun bersamanya, Christina dengan Levis, kepala biro mengenakan jas panjang, tampil sangat keren. Teman-teman sekelas Hong Dali mengenakan berbagai macam pakaian dan membawa berbagai macam tas. Tuan Muda Dali, ini saudaraku Levis, bisakah dia ikut? Christina menarik lengan baju Levis saat berbicara kepada Hong Dali. Dia adalah seorang pelaut 2 tahun lalu, dia pasti tidak akan merepotkan semua orang. Ah, benarkah? Mata Hong Dali berbinar. Bagus, kita belum punya kapten di kapal ini, kalau begitu, dia bisa jadi kapten, hahaha, apapun yang aku butuhkan akan datang sendiri. Lucifer, yang sedang memperhatikan Hong Dali dari samping, bergumam, kau benar-benar bodoh, siapa bilang tidak boleh membuat rencana jahat. Kepala biro itu melihat Levis sekali lagi, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hanya saja Levis ini cukup tinggi, sekitar 1,95 meter. Tentu saja, merasakan sesuatu itu berbeda dengan mengambil tindakan. Bagaimanapun, saat mereka menaiki kapal induk, tindakan pencegahan akan lebih banyak dilakukan. Dahlia, lihat apakah semua orang sudah datang. Kepala biro meminta Hong Dali untuk memeriksa lagi. Jika kita harus kembali setelah berangkat, itu akan merepotkan. Coba kulihat. Hong Dali melihat ke kanan dan ke kiri,
lalu menepuk kepalanya. Iya, aku hampir melupakan sesuatu yang penting. Dia menoleh ke Lin Chuyin dan berkata, Chuyin, bukankah kita sudah memindahkan laboratorium kita? Lin Chuyin mengangguk. Belum. Hong Dali, bawa laboratorium itu ke kapal induk, dengan begitu, akan mudah untuk meneliti apapun. Bajingan. Kepala biro menjadi gila. Lupakan laboratorium. Bawa saja peralatannya. Kalau tidak, akan butuh waktu lama untuk sampai ke kapal induk. Itu tidak akan berhasil. Hong Dali mendengus dan berkata, kita perlu melanjutkan penelitian kita bahkan saat kita berada di laut, laboratoriumnya tidak terlalu besar, paman kepala, hehehe. Baiklah, melihat ekspresi si bajingan kecil itu, dia tahu dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Kepala biro menyentuh bagian belakang kepalanya tanpa daya. Aku akan meminta seseorang untuk mengangkutnya, ayo pergi dulu, naik helikopter, ini akan memakan waktu sekitar 1 jam. Selain laboratorium, semua orang hadir. Mereka bersiap untuk berangkat. Pelabuhan Beijing terletak di persimpangan wilayah kota Jingjin dan lingkar ekonomi Bohai. Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang maritim menuju ibu kota, Tianjin. Pelabuhan perdagangan luar negeri terbesar kedua di negara surgawi, simpul penting yang menghubungkan dua jalur sutra, di laut dan di darat. Dan penghubung yang menghubungkan Asia Timur Laut dengan Asia Tengah dan Barat. Pelabuhan Beijing merupakan pelabuhan laut dalam buatan tertinggi di dunia. Saat ini, kedalaman air di saluran utama telah mencapai minus 22,0 meter, dan kapal dengan berat hingga 300.000 ton dapat berlayar mengikuti arus untuk masuk dan keluar pelabuhan. 2 kapal induk yang dibeli Hong Dali berlabuh di sini. Melihat ke bawah dari jendela helikopter, kedua kapal induk itu terlihat berlabuh di daerah perairan dalam pelabuhan Beijing. Kedua kapal induk yang dibelinya itu bermodel sama. Mereka berlabuh sekitar 200 meter di tepi pantai. Di helikopter, Hong Dali tampak senang saat melihat kedua kapal induk itu. Dia tertawa dan bertanya, Paman Kepala, kedua kapal induk ini, jika dibandingkan dengan kapal induk terbaru Amerika, apakah perbedaannya besar? Meskipun tidak ada niat untuk berperang, dia penasaran. Seberapa berbeda kedua kapal induk ini dengan kapal induk tercanggih milik Amerika? Jika perbedaannya tidak terlalu besar, dia bisa melakukan riset untuk mengejar ketertinggalan teknologi mereka. Dia punya keinginan yang indah. Perbedaannya. Kepala biro tidak tahan membiarkan kepercayaan diri Hong Dali tercoreng. Ketahuilah bahwa tidak ada persenjataan di kapal induk Anda, sisanya, jangan tanya, perbedaannya cukup besar. Tidak apa-apa jika ada perbedaan besar. Hong Dali bertanya, katakan saja padaku, lagi pula, aku tidak berniat berperang. Baiklah. Sebagai Kepala Biro Keamanan Nasional, dia tentu tahu tentang spesifikasi kapal induk Amerika. Kapal induk paling canggih dari Angkatan Laut Amerika adalah Ford, kapal induk bertenaga nuklir kelas Ford nomor 1, ini adalah generasi kedua dari Angkatan Laut Amerika. Fitur terbesarnya adalah dilengkapi dengan peluncur pesawat elektromagnetik. Kapal induk ini menggunakan berbagai teknologi canggih, misalnya, sistem peluncur pesawat elektromagnetik, sistem distribusi daya strip reaktor nuklir terpadu berdaya tinggi yang baru, radar array bertahap aktif, sistem pertahanan laser berbasis kapal induk rasterisasi informasi, dan teknologi canggih terkait penggunaan kapal induk lainnya, bersama dengan pesawat tempur berbasis kapal induk F-35, ini adalah kapal induk paling kuat hingga saat ini. Oh. Hong Dali mengeluarkan, yang panjang. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan kapal indukku? Kapal indukmu? Kepala biro mengangkat bahu. Badannya, dan mesin tenaga nuklir lama, lumayan, sisanya, tidak banyak. Kalau tidak, mengapa Amerika menjualnya? Jelasnya, kedua kapal induk ini adalah cangkang baja kosong. Baiklah, tidak apa-apa. Hong Dali tidak terlalu terkejut. Ini sudah cukup bagus. Dia tidak menyangka Amerika akan menjual sesuatu yang bagus kepadanya. Dia menyukai bentuknya, betapa indahnya, jauh lebih baik daripada kapal pesiar. Sebenarnya, hal terpenting dalam sebuah kapal induk adalah peralatan dan sistemnya. Kepala biro itu mengerutkan bibirnya dan berkata, cangkangnya tidak berharga banyak, baiklah, kita sudah sampai, mari bersiap untuk turun. Tak lama kemudian, helikopter itu melayang di atas salah satu kapal induk. Kapal induk itu memang nyaman, mereka dapat dengan mudah mengizinkan helikopter atau pesawat mendarat di sana. Setelah turun dari helikopter, kepala biro tersenyum dan berkata, Dahlia, beri nama pada kapal induk ini, bagaimanapun juga, itu milikmu, namanya harus mencolok, kan? Ikan besar. Hong Dali mengucapkan nama itu dengan cepat. Itulah namanya. Ikan besar, besar. Kepala biro menatap dengan bingung. Yang satu lagi. Ikan kedua. Hong Dali mengangguk, puas dengan dirinya sendiri. Jika berhasil terbang, kita akan menyebutnya burung besar. Big Fish, Second Fish, nama-namanya sangat tidak bisa diandalkan. Kepala biro menjadi gila.
Itu kapal induk, dan kau memberinya nama seperti itu. Ya, Hong Dali mengakui tanpa malu-malu. Nama-namanya sederhana dan mudah diingat. Lupakan saja, aku membuang-buang napasku berbicara dengannya. Kepala biro menoleh dengan tegas. Bajingan kecil, kau bermain-main seperti itu, kapal induk ah, dengan nama seperti itu, ikan besar, ikan kedua, ya. Pada saat itu, yang lain juga telah turun dari helikopter. Teman-teman sekelas Hong Dali berlarian ke seluruh dek, bersorak saat mereka berlari. Wahahaha, itu benar-benar sebuah kapal induk, kakak Dali luar biasa, aku juga seseorang yang bisa berada di atas kapal induk, wahahaha. Tang Muxin dengan gembira bergegas ke sisi Hong Dali. Dia tersenyum dan berkata, Dali, kapal induk ini benar-benar tidak buruk, bagaimana kamu berencana mengubahnya? Benda ini kosong. Hanya dek yang lebar dan besar. Meskipun pesawat bisa lepas landas dari sana, saat tidak ada pesawat, benda itu tampak kosong. Hong Dali melihat sekeliling dan menyentuh dagunya. Baiklah, bagaimana cara mengubahnya, ini masalah, haruskah aku membuatnya lebih hijau dan ramah lingkungan, atau lebih bergaya fiksi ilmiah, sungguh merepotkan. Hah, mendengar itu, Tang Muxin tercengang. Dali, ini kapal induk, hijau dan ramah lingkungan. Pernahkah Anda mendengar tentang pembuatan kapal induk yang ramah lingkungan? Orang-orang yang hadir di sini belum pernah mendengarnya. Saya berhasil. Mata Hong Dali berbinar. Satu hijau dan ramah lingkungan, satu lagi bergaya fiksi ilmiah. Wahahaha. Saya pintar membeli dua kapal induk sekaligus. Kepala biro itu terdiam. Bajingan, aku mengerti jika kau ingin mengubah kapal induk itu agar terlihat lebih seperti fiksi ilmiah, tapi, hijau dan ramah lingkungan, apa kau akan menanam hutan di sana? Menumbuhkan hutan di kapal induk, memikirkannya saja membuat orang merinding. Bagaimana aku bisa menanam pohon, itu tidak sesuai dengan statusku. Yang tidak terpikirkan adalah, Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. Yang kupikirkan adalah membuat kapal induk ini seperti pulau kecil, menanam beberapa pohon kelapa, menggali kolam renang, dan membuat pantai, itu lebih menarik. Semua orang menatap dengan bingung. Mengubah kapal induk menjadi pulau buatan. Menanam pohon kelapa, menggali kolam renang, dan membuat pantai. Mereka pernah mendengar tentang orang yang menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak sampai sebesar itu. Bab 518. Bermain sepak bola di kapal induk. Kapal induk, yang disebut sebagai kapal induk dan kapal induk, adalah kapal permukaan besar dengan pesawat berbasis kapal induk sebagai senjata tempur utamanya. Lambung kapal biasanya memiliki dek penerbangan besar di atasnya dan sebuah pulau yang terletak di sisi kiri atau kanan. Kapal induk biasanya merupakan kapal inti dari suatu armada. Kapal-kapal lain dalam armada menyediakan perlindungan dan pasokan, sementara kapal induk menyediakan perlindungan udara dan kemampuan serangan jarak jauh. Saat ini, kapal induk merupakan senjata yang sangat diperlukan bagi angkatan laut modern dan salah satu kapal terpenting dalam peperangan laut. Dengan mengandalkan kapal induk, suatu negara dapat memberikan tekanan militer dan melakukan operasi tanpa bergantung pada bandara lokal di tempat-tempat yang jauh dari tanah airnya. Oleh karena itu, kapal induk merupakan senjata yang sangat diperlukan bagi angkatan laut modern dan juga merupakan simbol kekuatan keseluruhan suatu negara. Awalnya, Hong Dali membeli dua kapal induk. Jika ia mengubahnya dengan baik, kapal-kapal itu bisa menjadi senjata yang ampuh. Paling tidak, kapal-kapal itu bisa digunakan untuk menakut-nakuti negara-negara yang berpikir untuk mencoba sesuatu yang aneh. Namun, Hong Dali sebenarnya mengatakan bahwa ia ingin mengubah salah satu dari kapal-kapal itu menjadi pulau buatan untuk rekreasi. Pulau buatan yang berpura-pura menjadi resor di laut. Itu adalah sebuah kapal induk. Panjangnya lebih dari 300 meter dan lebarnya lebih dari 100 meter. Luasnya lebih dari 30.000 meter persegi. Jika kapal itu dijadikan pulau buatan dan berlayar santai kemana-mana, negara-negara yang tidak tahu mungkin akan mengira itu adalah sebidang tanah yang belum dijelajahi milik mereka. Itu bisa memicu perang dunia. Coba pikirkan. Nelayan sedang memancing di laut, dikelilingi oleh air yang tenang. Lalu tiba-tiba, sebuah pulau muncul entah dari mana. Jika itu terjadi di malam hari, itu bisa membuat seseorang ketakutan setengah mati. Malaikat kesialan sedang menonton dengan mata terbelalak dan mulut menganga dari samping. Hong Dali benar-benar inovatif seperti yang diceritakan dalam kisah-kisah tentangnya. Nak, buat saja ini jadi pulau, orang-orang akan menuduhmu mencuri tanah mereka. Kepala biro itu sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Lagi pula, ini kapal induk yang besar sekali, berapa banyak tanah yang perlu kau timbun di atasnya, berapa biaya untuk bahan dan tenaga kerja untuk merenovasinya, kau masih harus menanaminya dengan tanaman dan pohon kelapa. Awalnya dia mengira Hong Dali akan bertindak jika dia berhasil mendapatkan kapal induk itu. Jika dia berhasil mengembangkan teknologi baru, mereka pasti akan kaya. Hong Dali jelas bukan orang yang tidak mampu menciptakan teknologi baru yang misterius dan mustahil.
Sebaliknya, yang dia katakan hanyalah bahwa dia menginginkan pulau buatan, alasannya karena dia menginginkan matahari, pantai, dan pohon kelapa. Hanya menghabiskan sedikit uang, tidak masalah, hehe. Hong Dali sama sekali tidak tahu berapa banyak yang telah disia-siakannya dengan melakukan ini. Sebaliknya, dia merasa sangat puas. Ya, ikan besar ini akan menjadi pulau buatan, di masa depan, kita bisa datang ke sini untuk menyejukkan diri di musim panas. Tang Muxin menghela napas pelan. Masalah ini seharusnya sudah selesai sekarang. Big Fish sudah tenang, yang tersisa adalah Second Fish. Hong Dali mengelus dagunya dan melihat lengan mekanis Running Dog di pangkuan Lin Chuyin. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Second Fish akan bergantung pada Running Dog. Running Dog, perbarui Second Fish menjadi kapal induk bertema CV murni, bisakah kau melakukannya? Lengan mekanis Running Dog melompat dari pangkuan Lin Chuyin dan menjawab, saya butuh cetak biru, Tuan Muda, Running Dog dapat melakukan apa saja untuk Anda jika saya memiliki cetak biru yang terperinci. Ya, lengan mekanis ini dapat diandalkan. Tentu saja, bagian yang tidak dapat diandalkan adalah Running Dog tidak dapat membuat desainnya sendiri. Ia hanya dapat mengikuti instruksi Hong Dali. Itu sudah cukup. Hong Dali terkekeh dan mengangguk. Nanti Chuyin dan aku akan membuat beberapa cetak biru bersama, benar? Ngomong-ngomong, Running Dog, kurasa satu dari kalian tidak cukup, bagaimana kalau kita buat beberapa lagi? Baiklah, Tuan. Running Dog langsung setuju. Itu tidak masalah, namun, saya perlu memasang lengan lainnya, satu lengan saja tidak cukup, sulit untuk menahan sesuatu dengan stabil dengan satu lengan. Disetujui. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata dengan tegas, kalau begitu, sudah beres, wahahaha, teman-teman baik, mari bersiap berangkat, ada yang lupa membawa sesuatu, kalau tidak ada apa-apa, saat laboratorium Chuyin Ku tiba, kita akan berangkat. Baiklah. Tas jinjing bertema fiksi ilmiah itu membuat kepala biro merasa lebih tenang. Bajingan kecil, kau bisa mencariku langsung jika kau membutuhkan bahan bangunan. Oh, itu tidak pantas. Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku ingin berfoya-foya, aku ingin menghambur-hamburkan, tidak ada gunanya jika aku hanya mengambilnya. Aku akan membayarnya saja, baiklah, mungkin berikan aku 100 ton pelat baja terlebih dahulu, aku bisa menggunakannya saat aku memperbaikinya, aku juga menginginkan batang las, peralatan pembuatan pipa baja, dan sebanyak mungkin chip sirkuit terpadu seperti yang kamu miliki. Aku akan membeli lebih banyak jika itu tidak cukup. 100 ton pelat baja, batang las, peralatan produksi pipa baja, chip sirkuit terpadu. Sepertinya bajingan kecil ini benar-benar berencana untuk mengembangkan suatu teknologi. Kepala biro tersenyum lebar. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah, aku akan menyediakan sebanyak yang aku punya, jika masih belum cukup, aku akan mengirimkan seluruh pabrik kepadamu, beritahu saja Huizhou apa lagi yang kamu butuhkan, aku hanya bertanggung jawab untuk menandatangani dokumen. Ya, kurasa itu saja. Hong Dali mengelus dagunya dan memikirkannya. Itu seharusnya sudah cukup untuk saat ini. Sudah beres, saya akan menelepon mereka sekarang. Kepala biro tersenyum seperti bunga krisan yang sedang mekar. Apalagi yang Anda butuhkan, dapatkan lebih banyak sekarang, itu akan menghemat waktu Anda dan menghemat perjalanan saya. Setelah selesai berbicara, dia pergi menelepon. Ketika kembali, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Hong Dali melambaikan tangan ke teman-teman sekelasnya. Saudara-saudara, Kepala Biro telah setuju untuk memberi kita peralatan olahraga, tidak akan memakan waktu lebih dari 2 hari sebelum kita bisa bermain sepak bola di kapal induk. Teman-teman sekelas Hong Dali bersorak. Kakak Dali memang yang terbaik. Aku selalu ingin bermain sepak bola di kereta luncur. Ya ampun. Kepala biro itu ingin sekali mencekik Hong Dali. Untung saja dia tidak benar-benar melakukannya pada akhirnya. Lupakan saja, biarkan bajingan itu melakukan apapun yang dia mau. Di malam hari. Di atas kapal induk, Big Fish. Red Heart Ki Christina dan Diamond K. Levis duduk di sudut dek kapal induk. Mereka berdiskusi dengan tenang tentang kejadian hari itu. Lihat, si boros Hong Dali itu konyol. Christina merasa ingin tertawa saat berbicara tentang apa yang dikatakan Hong Dali hari itu. Dia ingin mengubah kapal induk menjadi pulau buatan untuk liburan musim panas, dan juga bermain sepak bola di kapal induk itu. Ini benar-benar membuka mata. Levis menoleh ke arah para pekerja yang sedang mengelas pagar pengaman di sekitar D dan mengangkat bahunya tanpa daya. Sejujurnya, saya benar-benar tidak sanggup melakukannya sekarang. Anda tahu saya selalu menjadi penggemar sepak bola. Bisa bermain sepak bola di kapal induk sungguh luar biasa. Saya sangat menantikannya. Saya melihat mereka mengecat lapangan sepak bola. Ukurannya tepat 105 meter panjangnya dan 68 meter lebarnya, yang merupakan standar yang ditetapkan oleh Asosiasi Sepak Bola Internasional. Sulit menemukan yang digambar dengan sangat akurat. Oh, Christina mendesah pelan.
Sepertinya akan butuh waktu lama sebelum kita bisa kembali ke markas kali ini. Setelah mengatakan itu, dia tertawa lagi. Namun, aku sebenarnya sangat menantikannya. Aku merasa jika kita mencoba membunuhnya sekarang, kita mungkin tidak akan berhasil. Jika kita berhasil, kita mungkin tidak akan pernah melihat anak ajaib yang imajinatif seperti itu lagi. Sebenarnya itu sangat disesalkan. Mengapa kita tidak menunggu? Saya tidak punya pendapat. Diamondka berkata sambil terkekeh. Jabanlah yang gelisah, kami tidak terburu-buru. Aku juga berpikir begitu. Keduanya tengah berbincang ketika tiba-tiba terdengar suara di belakang mereka, menyapa. Hai, cantik, tampan, apa yang kalian bicarakan? Sebagai teman baik yang datang bersama, apa kalian keberatan kalau aku ikut? Christina dan Levis menoleh. Pria itu berambut pirang dan memiliki tanda lahir aneh di salah satu pipinya. Dia adalah Ferguson, yang ikut naik bersama mereka. Dia adalah malaikat kesialan, Vincent Iverson. Tentu saja. Christina tersenyum dan menepuk Dad di sebelahnya. Apakah kamu takut ketinggian? Di sini cukup tinggi. Hanya sedikit. Malaikat kesialan tersenyum saat ia duduk di sebelah Christina. Namun, ia tidak menjuntaikan kakinya di samping seperti yang mereka berdua lakukan. Hari ini, saya menyaksikan strategi pemborosan Tuan Muda Dali. Sejujurnya, saya pikir saya cukup kaya, namun, jelas bahwa jika dibandingkan dengan Tuan Muda, saya hanyalah seorang pengemis. Christina yang merasa geli melihatnya, menyeringai dan berkata, tidak apa-apa, lagi pula, hanya ada satu anak hilang seperti itu di seluruh dunia. Aku juga datang ke sini setelah mendengar tentangnya. Aku tidak menyangka akan seberuntung itu menjadi temannya begitu cepat setelah tiba. Ya, aku juga. Lucifer memutuskan untuk berbaring saja di dek. Dek kapal induk itu hangat setelah berada di bawah terik matahari pada siang hari dan, dikombinasikan dengan angin yang sejuk, suhunya pas. Sangat nyaman untuk berbaring di atasnya. Lucifer menarik napas dalam-dalam dengan puas dan tersenyum. Aku tak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Imajinasi Tuan Muda sungguh luar biasa. Hei, apakah menurutmu Tuan Muda benar-benar akan membuat kapal induk itu menjadi pulau buatan? Membayangkan pulau buatan seluas lebih dari 30.000 meter persegi yang berlayar di laut saja sudah sangat spektakuler. Menurutku begitu. Christina setuju dengan pendapat itu. Pesawat lainnya, yang bertema fiksi ilmiah, seperti apa bentuknya, pesawat luar angkasa, pesawat antariksa. Kurang lebih. Lucifer mengangguk dan berkata, kemewahan Tuan Muda tidak pernah mengecewakan, kali ini seharusnya tidak ada masalah. Pada saat itu, dia berkata, sengaja atau tidak, ketika kita sampai di laut lepas, aku bertanya-tanya kemana Tuan Muda bermaksud pergi. Jika kita keluar dari perairan negara surgawi, apakah kita akan bertemu bajak laut? Oh, benar, Tuan Levis, kudengar kau seorang pelaut, pernahkah kau bertemu bajak laut? Apakah itu berbahaya? Mereka mungkin tidak akan berani datang merampok kapal induk. Sekelompok sampah pembunuh, kata Levis dengan nada meremehkan. Jika kita benar-benar bertemu mereka, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah memenggal kepala mereka. Setelah mengatakan ini, dia menatap Lucifer dan menambahkan, tidak perlu merasakan beban psikologis apapun, bahkan bajak laut yang paling baik hati pun telah merenggut setidaknya puluhan nyawa dengan tangan mereka sendiri. Membunuh mereka dianggap sebagai kebaikan bagi umat manusia. Bab 519. Ayo pindahkan sekolah ke sini juga. Di pulau di sisi kanan kapal induk. Ini adalah pusat komando seluruh kapal induk. Tentu saja, Merika telah memindahkan semua peralatan penting, jadi sekarang kosong, sempurna sebagai ruang tunggu sementara untuk Hong Dali. Hong Dali meletakkan kepalanya di pangkuan Lin Yanwei sambil mendengarkan Ling Xiaoyi melaporkan berita terbaru. Ling Xiaoyi melihat buku catatan di tangannya dan berkata, Tuan Muda, saat ini, pembelian baja, batang las, pipa baja, chip sirkuit terpadu, dan peralatan manufaktur lainnya menghabiskan total biaya 12 juta, biaya pengiriman udara untuk tanah, rumput, pasir untuk pantai, bahan bangunan kolam renang, dan pohon kelapa diperkirakan sekitar 32 juta, biaya terkait lainnya saat ini sedang dihitung, dan saya yakin biaya awal akan segera tersedia. Begitu banyak barang dan harganya kurang dari 50 juta. Hong Dali sangat tidak puas dengan hasilnya. Terlalu sedikit. Kok bisa sekecil itu? Jumlahnya kurang dari 50 juta. Itu hanya akan mendapatkan 4 poin atribut sebagai gantinya. Itu tidak cukup untuk ditukar dengan apapun. Bajingan, 45 juta dan kau pikir itu terlalu sedikit. Kepala biro bergumam. Itu 45 juta, itu cukup untuk menghidupi banyak orang selama beberapa kehidupan. Kau baru saja menghambur-hamburkannya tanpa berpikir. Ini terlalu sedikit. Hong Dali menyeringai. Oh terserahlah, aku akan menghabiskan lebih banyak uang nanti, baiklah, Xiaoyi. Perhatikan baik-baik, bangunlah tribun penonton di luar lapangan sepak bola nanti. Tribun itu harus mengelilingi lapangan dan ditutup, pulau ini akan menjadi ruang VIP. Ling Xiaoyi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan hanya menganggukkan kepalanya. Baik,
Tuan muda. Kemudian, dia mencatatnya di bukunya. Kepala biro menutup mukanya dengan tangannya. Ya ampun, bajingan itu mulai lagi. Seperti yang diharapkan, Hong Dali melanjutkan rencananya. Bangun beberapa hotel kelas atas di luar stadion, hotel-hotel itu harus berbintang minimal 6 dan terhubung langsung ke bagian bawah kapal induk. Lalu, buat beberapa jendela di bagian bawah kapal induk, kita harus bisa melihat pemandangan di bawah air. Ya, itu seharusnya menjadi strategi yang cukup bagus. Sebuah hotel besar di kapal induk yang mengarah tepat di bawah permukaan laut sehingga memungkinkan untuk melihat ikan-ikan di laut. Anak ajaib ini memiliki imajinasi yang sangat berani. Mereka memiliki stadion, hotel-hotel mewah, dan matahari serta pantai adalah hal berikutnya dalam daftar. Hong Dali melanjutkan instruksinya. Bentangkan pantai, tanam beberapa pohon, bunga, dan rumput, mungkin buat lapangan voli pantai atau semacamnya. Oh ya, perluas dek kapal induk dan buat intek air atau apapun namanya lebih besar. Bagaimanapun, kita sedang membuat pulau buatan, juga, bangun beberapa dek pemancingan di atas air. Apalagi, coba saya pikirkan. Pada saat itu, Hong Dali berhenti sejenak untuk berpikir sebelum melanjutkan. Ya, seharusnya ada beberapa tempat untuk kapal lain berlabuh. Baiklah, buat restoran terapung, kita akan menyebutnya semua biru. Merombak kapal induk menjadi stadion, hotel mewah, voli pantai, dan restoran terapung. Kepala biro terus bergumam, bajingan kecil ini tidak berlebihan seperti biasanya. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan sesuatu yang baru hari ini. Oh, oke. Ling Xiaoyi terus mencatat, berkeringat deras. Jadi, perencanaan pulau buatan Big Fish sudah hampir selesai. Berikutnya adalah Second Fish yang bertema fiksi ilmiah. Hong Dali bertanya kepada kepala biro, katakan, Paman Kepala, saya bermaksud memasang beberapa senjata berteknologi tinggi di Second Fish, senjata super elektromagnetik, senjata laser, rudal antar benua, dan apapun yang kita punya. Jika jumlahnya terlalu sedikit, saya akan terlalu malu untuk menyapa orang. Dia akhirnya mulai berbicara tentang kapal induk fiksi ilmiah itu, tetapi bagaimana mungkin kata-katanya membuat orang merasa ingin memukulnya. Kepala biro itu hanya ingin memukulnya. Bajingan, kau pikir itu seperti kubis di pinggir jalan, kau bisa membeli sebanyak yang kau mau, itu semua proyek penting negara, bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan begitu saja. Aku tidak bisa memilikinya. Hong Dali mendengus dan dengan berani mulai mengancam kepala biro. Aku sudah bilang aku tidak menginginkan pangkat militer, aku memiliki pangkat tetapi tidak ada keuntungan, apa gunanya jika aku tidak bisa memiliki apapun, aku berhenti, kamu dapat mengambil kembali pangkat mayor jenderal. Kepala biro menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar ingin mencekik bajingan itu. Masalahnya, dia hanya bisa memikirkannya. Pada akhirnya, kepala biro masih harus berkata tanpa daya, tolong minta sesuatu yang praktis, sebenarnya, bahkan jika kami mengizinkan Anda memiliki semua senjata itu bukan masalah besar, masalahnya, kapal induk Anda tidak memiliki cukup daya, senjata super elektromagnetik membutuhkan banyak energi listrik, dan generator kapal induk ini jelas tidak cukup untuk itu, kami tidak memiliki baterai yang kuat di negara kami saat ini, namun, saya bisa memberi Anda beberapa pesawat tempur atau tank, bagaimana kalau mendapatkan beberapa senjata konvensional saja? Apa yang menarik dari senjata konvensional? Hong Dali cemberut. Cuyin, apakah kamu punya senjata baru, sesuatu yang berlevel tinggi, sesuatu yang berkekuatan super, sesuatu yang akan membuat orang gemetar ketakutan saat mendengar namanya? Oh, Lin Cuyin, yang selama ini diam-diam menggunakan komputer, berbalik setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali. Dia memikirkannya dan berkata, senjata konsep baru mengacu pada senjata yang memiliki prinsip dasar, kerusakan, daya rusak, dan cara berperang yang berbeda jika dibandingkan dengan senjata konvensional. Biasanya senjata tersebut merupakan jenis senjata baru yang masih dalam tahap pengembangan atau sedang dieksplorasi sebagai suatu kemungkinan. Perkembangan teknologi membawa perubahan yang luar biasa dalam persenjataan dan peralatan militer, dan telah membuka prospek yang luas untuk pengembangan senjata non-nuklir baru. Dalam waktu dekat, sistem persenjataan yang lebih baru dan lebih kuat akan dikembangkan dan digunakan dalam peperangan. Senjata-senjata ini disebut senjata konsep baru. Senjata konsep baru yang secara teoritis dapat diproduksi saat ini adalah senjata laser, senjata gelombang mikro berkekuatan tinggi, senjata sinar partikel, senjata peluncur elektromagnetik, pencegat energi kinetik, senjata meteorologi, senjata perang siber, senjata genetik partikel, dan senjata energi sinar. Ketika gadis kecil itu selesai berbicara, dia menatap Hong Dali. Jika tidak ada, kita bisa mempertimbangkan untuk membuatnya. Sekarang, pertunjukan sesungguhnya akhirnya dimulai. Kepala biro diam-diam tertawa dan memasang ekspresi sedih. Dali, sebenarnya bukan berarti aku tidak ingin memberimu itu, masalahnya, negara juga tidak punya surplus, senjata-senjata ini masih dalam tahap pengembangan, sayangnya, kemajuannya lambat, jika kamu benar-benar terburu-buru, beritahu aku senjata apa yang kamu inginkan dan aku akan menyediakannya untukmu, aku tahu kamu suka barang dalam jumlah banyak, bagaimana menurutmu?
Bajingan kecil ini punya banyak rahasia tersembunyi. Dia harus bekerja sama, menunggu, dan melihat. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia dapatkan. Senjata konsep baru. Senjata super konvensional baru. Atau senjata yang sama sekali tak terduga. Pokoknya, tidak akan mengecewakan. Itu sudah pasti, orang ini akan membagikannya. Baiklah. Hong Dali sedikit kecewa. Ia menghela napas dan berkata, kalau begitu, aku akan puas dan mengambil 100 pesawat tempur dan tank masing-masing. Aku akan lihat apakah aku bisa membuat sesuatu yang bagus dari mereka. Sial, ini melawan surga. 100 pesawat tempur dan 100 tank. Sial. Apakah negara surgawi kita punya sebanyak itu? Itu. Kepala biro benar-benar ragu kali ini. Kami bisa mendapatkan sebanyak itu untukmu, masalahnya, kapal induk ini tidak bisa memuat sebanyak itu, hanya sebesar itu. Kapal induk itu tidak kecil, tetapi satu-satunya cara untuk mengangkut 100 pesawat tempur adalah dengan menumpuknya. Baiklah kalau begitu. Hong Dali tahu bahwa kepala biro benar. Kapal induk ini mungkin tidak akan muat untuk menampung begitu banyak pesawat. Kalau begitu, berikan aku 20 pesawat tempur terlebih dahulu, aku akan menggunakannya untuk mengangkut pengunjung. Di masa depan, ketika ayah dan ibuku ingin berkunjung, aku bisa menggunakannya untuk menjemput mereka di sini. Bajingan, ayo. Kepala biro itu marah. Kau benar-benar akan menggunakan pesawat tempur untuk menjemput tamu. Itu pesawat tempur. Biayanya 20 atau 30 ribu untuk setiap pesawat saat lepas landas. Tidak bisakah kau menggunakan helikopter untuk menjemput tamu? Menggunakan helikopter untuk kapal induk. Hong Dali membelalakan matanya lebar-lebar. Paman kepala, tidakkah menurutmu itu memalukan? Apa yang dia katakan sebenarnya masuk akal. Aku bingung harus berkata apa. Kepala biro tercengang oleh respons Hong Dali. Akhirnya, dia menyerah. Bajingan, kau menang. 20. Dia langsung berbalik, bergumam sambil berlari. Bajingan ini, jika aku tinggal bersamanya lebih lama lagi, aku akan marah sampai-sampai bisa menyebabkan demensia. Setelah kepala biro pergi, Tang Muxin duduk dan menandatangani Lin Chuyin. Dia bertanya, Dali, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan dengan dua kapal induk itu? Saya merasa bahwa pulau buatan dan kapal induk fiksi ilmiah tidaklah cukup, yang penting adalah bahwa kedua perbaikan ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Ya, itu benar. Sambil berbicara, Hong Dali mengusap dagunya dan mulai berpikir. Tang Muxin benar. Baik itu membangun pulau buatan atau kapal induk fiksi ilmiah, pengerjaannya akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan hingga lebih dari setahun. Keduanya tidak bisa terburu-buru. Masalahnya adalah Hong Dali masih seorang pelajar. Ketika liburan berakhir, ia harus kembali ke sekolah. Baiklah. Mata Hong Dali berbinar. Ayo pindahkan sekolah ke sini. Sementara kota fiksi ilmiah itu dibangun di area luar Gunung Tianjing, kita akan membangun sekolah di sini dan menempatkan guru-guru di sini. Ya, siswa-siswanya juga. Kurasa tempatnya sudah cukup. Kalau masih kurang, kita tinggal menambahkannya. Tang Muxin, Ling Xiaoyi, Li Nianwei. Baiklah, orang ini benar-benar orang kaya baru yang legendaris. Dia benar-benar melakukan apapun yang terlintas di benaknya. Memindahkan seluruh sekolah bangsawan Tianjing ke kapal induk, mengembara ke seluruh dunia sambil belajar. Sial, kedengarannya sangat menarik. Sekarang sekolah akan dipindahkan ke kapal induk, tentu saja gedung berikutnya yang paling penting, gedung Chen Hui. Benar saja, Hong Dali memutuskan tanpa berpikir dua kali. Pindahkan juga gedung Chen Hui, benar, laboratorium adalah hal terpenting, jadi taruh di Second Fish, taruh Chai Wei Entertainment di Big Fish, pindahkan keduanya dulu, aku akan memutuskan sisanya nanti. Benar, kepala biro sebelumnya mengatakan bahwa Hong Dali sedang bersiap untuk mengubah peta dunia. Ternyata, dia biadab. Kali ini dia mengubah sebagian besar peta. Seluruh lautan di dunia kini menjadi milik Hong Dali. Tujuan transmigrasi adalah lautan bintang. Jadi, setelah berbalik, Hong Dali bergumam sambil tertidur, oh, kalau begitu kita bisa berkeliling dunia, ini cukup bagus. Kemudian dia tertidur. Bab 520. Hari yang tidak biasa bagi Yuan Shu. Semua eksekutif dan tenaga penjualan Tianhai Real Estate Company hadir di ruang konferensi besar. Sekitar 100 orang. Bagaimana kemajuan pembangunan komunitas perumahan di area luar Gunung Tianjing? Direktur Li Yuanshu duduk di meja konferensi dan menatap eksekutif perusahaan, Xiao Huang, yang mengenakan setelan kaki. Saya ingat bahwa menurut persyaratan Tuan Muda, bangunan perumahan seharusnya sudah selesai dibangun. Tuan Muda hebat, sangat hebat, tidak boleh ada yang salah, mengerti. Li Yuanshu mengenakan kacamata berbingkai bundar kuno. Rambutnya dibelah 2:8, dan ada kumis kecil di bibir atasnya, orang tua itu sama sekali tidak berubah. Semuanya berjalan lancar saat ini. Xiao Huang melaporkan dengan hati-hati.
Kemajuannya cepat, kami sedang dalam tahap penyelesaian, konstruksi dilakukan dengan sangat hati-hati. Itu menggerakkan langit, bumi, dan Kaisar Giok. Pekerjaan itu seharusnya selesai sepenuhnya dalam beberapa hari. Kami kemudian akan mencari tuan muda untuk mendapatkan proyek baru. Tidak buruk, tidak buruk. Li Yuanshu tertawa. Iya, karena proyek ini, akhir-akhir ini aku jarang muncul di hadapan tuan muda. Aku ingin tahu apakah dia akan melupakanku. Dia berpikir sejenak dan berkata, baiklah, setelah proyek ini selesai, aku akan menghubungi tuan muda. Ya, penjualan kami akan meningkat pesat setelah proyek ini selesai. Melihat Direktur Li Yuanshu puas dengan kemajuannya, Xiao Huang cukup senang. Bagaimanapun, ini akan dihitung sebagai kinerja. Para karyawan pun gembira, hari kenaikan gaji mereka seharusnya sudah dekat. Terakhir kali Yuanshu bekerja sama dengan tuan muda, gaji semua orang meningkat signifikan. Sayangnya, masih terlalu dini bagi mereka untuk bahagia. Serangkaian ketukan cepat terdengar dari pintu masuk. Kemudian, seorang eksekutif yang mengenakan jas berlari masuk, penuh keringat. Dia dengan cemas berkata, Direktur Li, ada yang tidak beres, sesuatu yang besar. Apa yang membuatmu begitu gugup? Li Yuanshu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ia berkata sambil tersenyum, tidak biasanya kamu seperti ini, jangan panik, bicaralah dengan pelan, pembangunan komunitas perumahan kita hampir selesai. Setelah kita serahkan ini, kita bisa mencari tuan muda untuk mengerjakan proyek baru. Dibandingkan dengan ini, tidak ada yang lebih penting. Ada berita buruk, Direktur Li. Anda harus bisa mengendalikan diri, kata eksekutif itu dengan suara bergetar. Hehe, bicaralah, selama kita berpegangan pada kaki tuan muda, tidak ada yang perlu ditakutkan. Li Yuanshu sangat tenang. Direktur Li. Eksekutif itu tampak sangat ketakutan. Ia melanjutkan, tuan muda, dia. Apa yang terjadi dengan tuan muda? Li Yuanshu penasaran. Apakah dia punya proyek baru? Tuan muda, dia. Eksekutif itu menggigil, lalu berkata dengan tegas, 2 kapal induk yang dibeli tuan muda telah tiba di pelabuhan Beijing. Tuan muda ada di kapal induk itu. Orang-orang yang mengangkut material ke sana mengatakan bahwa tuan muda akan pergi melaut, dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Gemetar. Gemetar tak berujung. Mendengar itu, Li Yuanshu melepas kacamatanya dengan tangan gemetar dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan sedih, staf, supervisor, manajer penjualan, silakan tinggalkan ruangan. Melihat suasana yang tidak tepat, ruang konferensi langsung menjadi sunyi. Orang-orang yang disebutkan Li Yuanshu semuanya meninggalkan ruangan. Li Yuanshu lalu melemparkan pensil yang dipegangnya ke meja konferensi sambil berteriak, aku marah sekali. Aku marah, aku sangat marah. Minggu ini, kami bermain Dream Dota League dan membunuh naga dan baron, kami berhasil membunuh hingga 20, tetapi ketika Sona sedang melakukan warding, dia dibantai oleh Twitch di sisi lain yang membocorkan seluruh barak kami, kristal kami didorong oleh antek-antek, lawan menari-nari di markas mereka menunggu antek-antek mereka menghancurkan kristal kami. Pada akhirnya, Master Yi mendapatkan perlengkapan dewa, pencuri jiwa Mejai, Leviathan, pedang ilmu gaib, semua tumpukan 0. Dasar tidak berguna. Aku akan menusuk paru-parumu. Kalian semua sampah selalu menambahkan rune alih-alih ultimate, dan kalian bahkan menerjang brand saat flashnya aktif. Astaga, saat dia flashnya aktif, dia langsung mengacau di pit, langsung menyapu bersih kita dalam pertarungan tim. Mendengar gemuruh dari ruang konferensi, para karyawan wanita yang suka menambahkan rune hampir menangis. Seorang eksekutif dengan cepat berkata, Direktur Li, Anda terlalu galak terhadap para gadis. Li Yuanshu, saya tidak takut menyinggung perasaan para gadis. Saya Li Yuanshu. Xiao Huang mencoba menjelaskan. Direktur Li, menambahkan rune adalah tugas para gadis kantor kami, kesalahan itu bisa dimaafkan, lagi pula, Master Yi kami tidak pernah meninggal. Sial, geram Li Yuanshu. Dia tidak pernah mati. Tapi dia hanya sampah dengan 0 kill, 0 dit, dan 0 assist. Jika aku tidak beruntung dalam permainan, biarlah. Tapi, kupikir aku akan sangat tidak beruntung. Dan Hong Dali sialan itu. Dengan semua mengat itu, aku hanya ingin mengirim mereka semua untuk melihat Stalin. Tapi Direktur Li. Xiao Huang berkata dengan cemas, tanpa tuan muda, penjualan kami tidak akan meningkat. Li Yuanshu meraung. Tapi sekarang, dia ada di laut, kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dia menghalangi kita. Setelah melampiaskan kekesalannya, dia duduk di kursi tanpa daya dan mundur. Saya datang ke Provinsi Hebei bukan untuk diremukkan buah zakar saya, ini tempat yang bagus. Kita akan melawannya. Ayo kita bicara padanya, temukan tuan muda, apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan proyek berikutnya, kalau tidak, aku akan mengebirimu, lalu menyuruh 70.000 orang untuk mempermainkanmu sampai mati, cepat. Ling Xiaoyi berjalan ke depan Hong Dali sambil memegang ponsel pintar. Dia tersenyum dan berkata, Tuan muda, ini Tuan Li Yuanshu.
Dia ingin bertanya kepada Tuan Muda apakah Anda memiliki proyek baru yang membutuhkan bantuannya. Iya, dia menelepon tepat waktu. Hong Dali tertawa dan mengambil telepon itu. Tuan Yuanshu, apa kabar, bagaimana kemajuan pembangunan gedung-gedung perumahan? Suara Yuanshu terdengar melalui telepon. Tuan Muda, begini, kami telah membangun 3 bangunan tempat tinggal di area luar Gunung Tianjing. Sesuai dengan instruksi Tuan Muda, semuanya merupakan area tempat tinggal kelas atas, kabel optik terhubung langsung ke setiap rumah tangga, ada menara transmisi Wi-Fi khusus tepat di luar bangunan, kolam ikan buatan, hutan buatan, semuanya sesuai dengan spesifikasi tertinggi. Haha, bagus, bagus. Hong Dali mengangguk dan memuji. Saya tahu saya bisa mempercayai Direktur Li dalam hal ini, kualitasnya terjamin. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Muda. Meskipun Li Yuanshu sedang marah-marah di perusahaan, dia tetap bersikap rendah hati saat berbicara dengan Hong Dali. Hanya saja, Tuan Muda, ketika proyek ini selesai, apakah ada proyek baru yang bisa dikerjakan? Tim konstruksi kami sangat antusias, mereka ingin mengerjakan proyek berikutnya. Proyek berikutnya, tentu saja ada. Hong Dali mengangguk dengan tegas. Saya ingin membangun sekolah, Direktur Li, apakah Anda tertarik? Tuan Muda ingin membangun sekolah lain. Luar biasa. Proyek besar. Sekolah yang Tuan Muda ingin bangun tidak akan kalah. Sayang sekali dia tidak mendapatkan proyek lansi yang baru. Sekarang ada kesempatan lain. Tiba-tiba ada secercah harapan di tengah kabut kebingungan. Terlalu menarik. Li Yuanshu sangat senang hingga dia menganggukkan kepalanya. Ya, tentu saja, sekolah macam apa yang ingin dibangun Tuan Muda? Yang terbaik, tentu saja harus yang terbaik. Hong Dali sangat boros seperti biasanya. Gedung pengajaran harus memiliki desain terbaik dan terkini, fasilitasnya harus berkelas tinggi, penerimaan sinyal satelit, moda transportasi lengkap, area pengajaran bergaya taman, dan tempat kebugaran di lapangan. Lihat ini, lihat ini. Benar-benar kemewahan. Tidak masalah, selama itu permintaan Tuan Muda, kami akan memenuhinya. Li Yuanshu sangat gembira, tidak setiap hari seseorang bisa mendapatkan proyek besar seperti ini. Dia bertanya dengan cemas, tidak masalah, saya akan mengerjakan proyek ini, Tuan Muda di mana kita harus membangun sekolah ini, di lokasi terbaik, saya akan mulai mengatur orang untuk mengirim bahan bangunan ke sana. Oh, lokasinya. Hong Dali mendengus. Di kapal indukku, Big Fish, kenapa kau tidak datang dulu, Direktur Li, kalau kau sudah di sini, kita akan bahas lebih lanjut. Ruang konferensi besar. Staf, supervisor, manajer penjualan, silakan tinggalkan ruangan. Li Yuanshu lalu melemparkan pensil yang dipegangnya ke meja konferensi sambil berteriak, aku marah sekali. Aku marah, aku sangat marah. Minggu ini, aku benar-benar tidak beruntung, kupikir aku mengerjakan proyek besar, aku tidak menyangka Tuan Muda benar-benar berniat membangun sekolah di atas kapal induk. Xiao Huang berkata dengan cemas, Direktur Li, tapi ini proyek besar, selama kita bekerja dengan baik, proyek kita pasti akan meningkat dalam skala besar. Sialan, geram Li Yuanshu. Itu akan bertambah, tapi Tuan Muda ingin aku membangun sekolah di kapal induk, bagaimana kita akan mengangkut beton bertulang ke sana, mengambilnya di tempat, menangkapnya dari laut. Sialan Hong Dali, gak ada ngengatnya, aku cuma mau mengirim mereka semua untuk melihat Stalin. Xiao Huang segera berkata, tapi Direktur Li, jika kita tidak mengerjakan proyek ini, kita tidak akan punya proyek lain untuk dikerjakan. Li Yuanshu meraung. Saya telah menerima proyek tersebut, masalahnya adalah Tuan Muda akan pergi ke laut, bagaimana kita akan mengangkut bahan bangunan ke sana, gunakan kapal dan sekoplah ke sana. Xiao Huang bertanya, Direktur Li, apa yang harus kita lakukan? Li Yuanshu berkata dengan putus asa, cari orang sekarang, aku sudah berjanji pada Tuan Muda, bahkan jika kita menggunakan helikopter, kita harus membangun sekolah, cepat, pergi. Kepala Xiao Huang dipenuhi keringat. Ya, mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.